Baik, kita mulai. Prof, Dr. Clara, Bu Miftah. Selamat siang Ayah Bunda di seluruh Indonesia. Selamat datang di acara seminar awam Ikatan Dokter Anak Indonesia. Seminar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati World Purple Day for Epilepsy yang jatuh pada hari ini, 26 Maret 2023. Nah, pada seminar awam siang ini, kita akan membahas tema besar, yaitu bersama anak epilepsi menuju masa depan penuh harapan. Jadi ayah bunda sekalian, di tengah-tengah kita telah hadir para narasumber yang akan memeriahkan acara pada siang hari ini. Di antaranya yaitu ada Profesor Dr. Irawan Mangunatmaja, spesialis anak konsultan. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Lisa. Ya, kemudian juga sudah hadir Dr. Clara Yuliarti, spesialis anak konsultan. Selamat siang, Dr. Clara. Dan ada Ibu Mefta Nuzulir Rahma sebagai Ketua Ruang Peduli Epilepsi Anak Indonesia telah hadir bersama kita. Selamat siang, Bu Mefta. Selamat siang, Dr. Lisa. Ya, terima kasih kepada para narasumber, juga ayah bunda yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar pada siang hari ini. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk membawakan atau membacakan aturan selama seminar ini berlangsung. Seminar akan berlangsung sekitar 90 menit. Para peserta kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan selama materi dibawakan melalui kolom chat. Dan untuk ayah bunda sekalian, kami ingatkan bahwa tidak perlu melakukan absen atau menuliskan nama di kolom chat sebagai bukti kehadiran. Bila selama seminar ini berlangsung, ayah bunda mengalami gangguan atau kendala jaringan, maka kami sarankan untuk mematikan fitur kamera atau off-cam selama seminar ini berlangsung. Dan juga agar seminar ini berlangsung dengan lancar, kami mohon kepada para peserta untuk mematikan atau mute ya, supaya suaranya tidak bocor selama seminar ini berlangsung. Baiklah, kita akan mulai acara pada siang hari ini dengan bersama-sama mendengarkan presentasi atau materi yang pertama akan dibawakan oleh Profesor Dr. Irawan, spesialis anak konsultan, tentang perlunya pendampingan untuk tata laksana holistik anak epilepsi. Izinkan saya untuk membacakan sedikit tentang CV dari Prof. Irawan. Beliau adalah guru besar ilmu kesehatan anak FKUI dan baru dikukuhkan ya Prof ya tahun 2023 ini, dan juga sampai sekarang aktif sebagai staf pengajar Divisi Neurologi KSM Kesehatan Anak RSCM FKUI. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan Prof. Irawan, baik tulisan maupun materi yang beliau sampaikan kepada kita semua itu sudah sering kita ikuti di media sosial maupun juga di seminar-seminar lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Prof. untuk membawakan materinya, waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Silakan Prof. Baik, terima kasih Dr. Lisa atas pembukaannya. Yang terhormat para ibu-ibu sekalian, sejawat, dan handai tolan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi pada kesempatan ini kita akan mengadakan seminar awan mengenai apa yang penting diperhatikan agar kita bersama anak epilepsi menuju masa depan yang penuh harapan. Saya coba share screen ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Sudah terlihat, Prof. Baik. Mana ada hilang kok. Slideshow-nya, ya ini udah kelihatan, Prof. Baik, terima kasih. Selamat
siang, Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya akan sedikit mengajukan tentang perlunya pendampingan untuk tata laksana holistik anak epilepsi. Jadi tujuannya adalah bahwa kita tahu bahwa anak epilepsi itu sebetulnya dengan berbagai macam gejala, bermacam kesulitan, bahwa penting adanya pendampingan untuk tata laksana yang lebih baik. Jadi sebetulnya paradigma anak epilepsi itu sendiri adalah epilepsi merupakan penyakit kronik dengan komorbiditas. Jadi penyakit itu kronik karena berlangsung beberapa tahun, ada yang mungkin bertahun-tahun, kemudian ada komorbiditas. Jadi hampir sebagian besar kasus-kasus yang datang ke rumah sakit itu memiliki komorbiditas. Apakah dia gangguan perkembangan, kesulitan gizi, makannya kurang baik, kemampuan motorik kasarnya terganggu, kemudian lagi bicaranya terlambat, dan lain sebagainya. Selain itu bahwa pengobatan obat anti epilepsi itu membutuhkan jangka panjang. Jadi pengobatan anti epilepsi itu memang diberikan selama 2 tahun bebas kejang. Nah ini 2 tahun bebas kejang ini adalah patokan yang umum. Jadi kalau seandainya anak-anak kita bahwa kejang masih terus berlangsung, jadi sebaiknya para orang tua mengonsultasikan ke dokternya. Karena apa? Karena kita belum mulai menghitung bahwa dia sudah terkontrol, gitu ya. Jadi oleh karena itu, apabila dia masih ada kejang, segera hubungi para dokter-dokter yang menjadi penanggung jawab dari anak-anak Anda. Kemudian juga penanganan pasien epilepsi membutuhkan biaya besar ya. Baik anak epilepsi itu baik untuk biaya pengobatannya, baik untuk biaya kontrolnya. Jadi kontrol itu tiap bulan kontrol itu memerlukan biaya. Ya anaknya diantar bisa diantar oleh bapaknya, ibunya. Nah ini kan memerlukan biaya yang besar. Kemudian juga saat ini banyak dijumpai bahwa pasien epilepsi itu cenderung mengalami resisten obat. Jadi sudah minum 3 obat, 4 obat bahkan itu masih kejang saja. Nah ini perlu dikonsultasikan ke dokternya karena mungkin perlu diatur lagi, diatur ulang obat-obat apa yang perlu diberikan atau dosisnya perlu dinaikkan. Dan kemudian yang terpenting adalah orang tua anak epilepsi itu mengalami beban psikologis yang berat. Jadi Bapak Ibu kita tahu bahwa dengan adanya anak yang titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada Bapak Ibu sekalian, maka orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anaknya yang kadang-kadang menyebabkan psikologis orang tua terganggu apabila anaknya masih sering kejang, kemudian perkembangannya juga terganggu. Jadi dari paradigma ini pertanyaannya apakah perlu dilakukan pendampingan? Ya. Jadi ini perlu didampingi apa enggak sih? Atau bisa sendirilah, nggak usah didampingi. Kita datang ke rumah sakit sendiri, kemudian nanti pulang gitu ya. Mari kita bahas saat ini. Jadi pertama adalah mengenai biaya. Ya, biaya. Kalau kita tahu penyakit tadi disebutkan bahwa epilepsi merupakan penyakit kronis, di mana penyakit kronis ini disertai berbagai macam komorbiditas. Ya. Jadi hampir sebagian besar pasien epilepsi kita ini ada penyakit yang memberatkannya, misalnya gangguan perkembangan motorik, gangguan bicara, nutrisinya masalah gitu. Nah, oleh karena ada gangguan-gangguan tersebut menyebabkan pasien-pasien epilepsi ini menjadi resisten terhadap obat anti epilepsi yang lini pertama. Yang lini pertama itu yang ada di puskesmas biasanya. Nah, oleh karena itu memang perlu obat anti epilepsi lini 2. Nanti kita lihat obat anti epilepsi lini 2 ini hanya ada di rumah sakit besar gitu ya. Nah, oleh karena itu, oleh karena aja penyakit yang kronis, kemudian adanya
kemungkinan desain obat, perlu obat-obat yang lebih mahal, maka biayanya akan bertambah besar. Oleh karena kita pasien perlu kontrol teratur, pemberian obat anti epilepsi. Jadi kita tidak pungkiri apabila Anda punya BPJS, kemudian ternyata pada waktu harusnya obat 1 bulan, tapi Anda dapat obat hanya 2 minggu. Oleh karena kesediaan obat yang ada di rumah sakit terbatas. Kemudian begitu pula dengan biaya perawatan yang besar apabila Anda dirawat. Oleh karena itu, bagi orang tua yang anaknya menderita epilepsi itu perlu asuransi. Ya, jadi tidak ada tawar-menawar, ibu-ibu sekalian, perlu ibu punya asuransi, baik asuransi swasta atau BPJS. Jadi kalau tidak punya asuransi swasta, sebaiknya diatur asuransi BPJS-nya. Saya rasa sangat mudah, asuransi BPJS itu dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah yang penting adalah apakah Bapak Ibu juga harus punya fasilitas rujukan ke rumah sakit. Nah ini penting ya, karena kita tahu bahwa epilepsi dan komorbidita itu dia oleh ada komorbiditas tersebut, maka anak Anda perlu dikonsultasikan ke poli anak lainnya. Ya, jadi tidak hanya ke poli neurologi, tapi juga ke poli gizi, ke poli rehabilitasi medik, ya, ke poli gastro, kemudian lagi respiratorologi, ya. Jadi banyak poli-poli yang harus dikonsultasikan untuk anak Anda. Dan bila anak Anda dirawat inap, itu perlu bantuan konsultan anak yang lain. Jadi bukan konsultan neuro saja, tapi perlu juga konsultan lain, tergantung dari komorbiditas yang ada. Oleh karena itu, selain itu juga perlu tata laksana di departemen lain, misalnya rehabilitasi medis, THT, ya. Itu penting karena akan menyangkut kebutuhan dan dalam pelaksanaan peningkatan quality of life daripada anak Anda. Nah, selanjutnya pasien resistensi obat ini perlu obat yang lini 2. Jadi kalau lini 1 sudah digunakan kemudian masih kejang, maka perlu lini 2. Kalau lini 2 juga tidak mempan, maka mungkin perlu diet ketogenik. Apabila diet ketogenik juga belum, maka perlu kerjasama dengan neurologi dewasa untuk melihat pola kejangnya yang sebetulnya dan adanya gangguan dari radiologi. Dan ini perlu kerjasama di bidang dalam penanganan anak Anda oleh bagian neurologi, bagian radiologi, dan apabila memang setelah diberikan obat-obatan semua, anak Anda masih mengalami kejang yang sulit diobati, maka mungkin perlu dilakukan bedah epilepsi. Bedah epilepsi ini bisa dilakukan di rumah sakit termasuk besar yang biasa sudah mengerjakannya ya. Misalkan kalau di Indonesia nih, misalnya di RSCM, kemudian di Semarang ya, dan di beberapa tempat lainnya ya. Kemudian selain oleh karena penyakit kronis, jadi apabila dirawat itu maka dia harus suatu rumah sakit yang lengkap, yang ada spesialisnya ya. Kemudian juga adanya perawatan intensif yang memadai. Jadi oleh karena penyakitnya banyak, jadi memang harus ICU-nya memang berbeda daripada ICU yang biasa karena ada penyakit kronis dan komorbiditasnya. Oleh karena itu, memang diharapkan bahwa pasien epilepsi mempunyai fasilitas rujukan ke rumah sakit pendidikan. Jadi kalau punya BPJS, maka BPJS itu diminta untuk bisa dirujuk ke rumah sakit pendidikan, paling tidak rumah sakit tipe A, di mana diharapkan obat lini 2 ada. Ya. Jadi fasilitas rujukan ini penting. Apabila Anda di daerah, Anda mikir rujukannya kemana, berkonsultasilah dengan dokter Anda. Dok, kalau saya nanti mau dirawat, sebaiknya di mana dok ya? Supaya anak saya dapat pelayanan yang terbaik. Nanti pasti dokter akan membantu dan membuatkan surat rujukannya. Dengan demikian Anda mempunyai
tempat rujukan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan memang perlu perawatan yang lebih lengkap. Nah, kemudian adalah orang tua anak epilepsi itu sendiri ya. Orang tua anak epilepsi memang sebagian besar pasien-pasien epilepsi ini kemampuan dananya itu terbatas ya. Selain dana terbatas juga tadi pengetahuan juga terbatas mengenai epilepsi. Jadi kan nggak pernah belajar epilepsi ini anak saya kejang apa bukan, sering ada pertanyaan. Kemudian juga karena keluarga sederhana, jadi memang perlu dibantu oleh ada yang membantu bagaimana memberikan saran untuk perawatan anaknya. Selain itu juga oleh karena sederhana juga tidak punya biaya yang besar, jadi oleh karena itu memang perlu tadi perlunya adanya asuransi, misalnya asuransi BPJS. Selain itu juga orang tua itu kalau pada anaknya baru menderita epilepsi kadang-kadang mengalami stres psikologis yang berat ya. Jadi tiba-tiba anak yang baik tiba-tiba menjadi kejang, kemudian sudah diobati kejangnya masih ada juga. Nah ini menemukan stres yang pada orang tua ya. Oleh karenanya dianjurkan para orang tua itu dapat bergabung dalam Ruang Peduli Epilepsi Anak Indonesia RPAI ya, nanti diberitahukan. Kalau belum bergabung, harap bergabung. Keuntungannya, Ibu akan didamping oleh dokter-dokter apabila ada sesuatu yang Ibu perlu ditanyakan akan dijawab ya dengan lebih cepat. Kalau seandainya tidak terjawab ya ditanyakan kembali aja. Kita berusaha untuk sudah ada nih ruang peduli di beberapa kota besar dan banyak itu sudah ada dokter-dokter pendampingnya. Jadi dokter-dokter pendamping yang ada di ruang peduli epilepsi adalah dokter-dokter spesialis konsultan saraf anak yang bekerja di rumah sakit pendidikan. Jadi kalau ibu ada masalah konsultasikan kepada mereka dan minta bantuan mereka supaya bisa mendapat fasilitas rujukan ke rumah sakit pendidikan tersebut. Nah, ini adalah pada tahun 2022 kami melakukan pemberian edukasi kepada orang tua pasien epilepsi ya di bawah 5 tahun. Kami terutama pada ibu-ibunya memberikan pengetahuannya, kemudian lagi menilai kualitas hidup daripada anak-anaknya setelah diberikan pendampingan selama 4 bulan. Jadi kami melakukan pendampingan 4 bulan. Ini adalah penelitian multisenter dilakukan di Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo, dilakukan di Rumah Sakit Harapan Kita, dilakukan dengan Rumah Sakit Pasar Rebo, ya. Nah, itu jadi kita sedang melakukannya dan pendampingan itu dilakukan 4 bulan, di mana dibagi 2 kelompok antar intervensi, masing-masing 50 pasien. Kemudian kelompok intervensi itu tiap minggu itu ditelepon, Bu ada masalah nggak? Apa yang ada masalah? Nah kalau masalah dibantu gitu. Sedangkan yang pendampingan yang kontrol itu kita tidak menanyakan, tapi ibu-ibu itu apabila ada masalah diberi kebebasan untuk berkonsultasi. Ya, jadi berbeda satunya tergantung keaktifan dari orang tua, kemudian yang sedangkan yang intervensi adalah kita yang memantau perkembangan anak dan perkembangan kejangnya. Dan sebelumnya sudah diberikan edukasi tentang epilepsi, motorik kasar, bicara dan nutrisi nanti. Nah dari setelah dilakukan pendampingan 4 bulan maka dilakukan penilaian, ternyata terjadi perubahan pengetahuan ibu yang mengalami kemajuan pesat itu mengenai pengetahuan tentang epilepsinya, stimulasi motorik kasar, stimulasi bicara, dan asuhan nutrisi anak. Dan ibu-ibu ini merasakan bahwa dengan adanya pendampingan itu ibu-ibu merasa lebih tenang dalam menghadapi apabila anaknya kejang. Sedangkan hasilnya juga dari quality of life daripada anak tersebut. Jadi tadi pengetahuan ibunya, kemudian anak tersebut
Yang menurun hanya frekuensi kejang, karena frekuensi kejang kita awasi, jadi menurun bermakna. Jadi frekuensinya apabila masih ada diberikan edukasi atau berikan pengobatan yang lebih baik, dan kemudian itu hasilnya adalah frekuensinya berkurang secara bermakna. Sedangkan perkembangan motorik kasar, kemampuan bicara itu tidak bermakna. Tapi yang menarik adalah peningkatan berat badan, asuhan nutrisi ini yang dilakukan oleh Dr. Clara, nanti Dr. Clara akan menyampaikannya. Itu ternyata ada peningkatan yang berat badan yang bermakna, jadi sebelum dan sesudah pemberian edukasi atau pendampingan ini. Jadi bisa kita ketahui dari sini bahwa memang pendampingan itu bermanfaat bagi pengetahuan ibu-ibu, walaupun tidak mengubah, misalkan adalah perkembangan motorik kasarnya, kemampuan bicara atau pengendalian berat badan, kemampuan bicaranya ya, motorik kasar. Nah ini juga perlu dicatat bahwa penelitian kami ini pada waktu itu sedang aktif-aktifnya COVID ya. Jadi memang mungkin orang tua memang takut juga membawa anaknya ke rumah sakit untuk melakukan fisioterapi, ya, melakukan fisioterapi, melakukan stimulasi bicaranya. Jadi ini kendala yang ada pada waktu pelaksanaan penelitian ini. Tapi hasilnya menurut kami cukup baik, artinya dapat memberikan petunjuk bahwa memang penting adanya pendampingan pada orang tua yang anaknya menderita epilepsi. Baik, jadi dengan demikian disimpulkan bahwa anak epilepsi itu sebenarnya perlu punya asuransi BPJS minimal ya, dan punya fasilitas rujukan ke rumah sakit pendidikan atau minimal tadi rumah sakit tipe A, di mana obat-obatan siap, fasilitas yang cukup memadai ya. Kemudian untuk mengatasi masalah perbaikan pengetahuan psikologis orang tua, maka dianjurkan orang tua bergabung di LPAI di kotanya. Jadi nanti Ibu Mita akan menjelaskan berapa banyak LPAI yang ada di Indonesia ini, di mana pendampingnya adalah dokter spesialis anak konsultan yang berada di daerah tersebut. Kemudian pendampingan pasien epilepsi itu akan meningkatkan kualitas hidup anak epilepsi dan orang tuanya. Jadi berdasarkan hasil penelitian kami bahwa memang kualitas hidup anak itu bertambah walaupun perkembangan motorik kasar cara itu tidak bermakna ya perkembangannya kemampuannya. Tapi paling tidak orang tuanya merasa nyaman dilakukan pendampingan. Baik, jadi dengan demikian kita berharap bahwa bersama anak epilepsi menuju masa depan penuh harapan itu dapat kita capai dengan adanya pendampingan dari dokter-dokter di seluruh yang ada di kota besar, dan kemudian juga mereka yang mengikuti ruang peduli epilepsi anak Indonesia, sehingga tata laksananya lebih holistik karena hampir sebagian besar pasien epilepsi mempunyai komorbidtas. Baik, terima kasih atas pengertiannya dan hanya mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan siang ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Prof. Atas materinya yang singkat tapi padat ya Prof ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bersama materi yang akan dibawakan oleh Dr. Clara tentang nutrisi untuk tumbuh kembang optimal anak epilepsi. Izinkan saya untuk membacakan sedikit tentang CV beliau, Dr. Clara. Dr. Clara adalah staf Divisi Nutrisi dan Penyakit Metabolik Ilmu Kesehatan Anak RSCM FKUI dan juga sampai saat ini aktif sebagai staf Human Genetic Research Center IMERI. Dalam organisasi beliau juga sangat aktif sebagai anggota Satgas Stunting IDAI dan juga sebagai anggota UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik IDAI, juga sebagai mitra bestari dari BPOM dan juga sebagai anggota dari Society for the Study of Inborn Error of Metabolism. Jadi sangat bersyukur kita semua bisa mendengarkan apa yang akan dibawakan oleh Dr. Clara pada siang hari ini yang tentu akan bermanfaat bagi kita semua.
Saya persilakan Dr. Clara untuk membawakan materinya. Terima kasih Dr. Lisa atas introduksinya. Nah, suara saya mudah-mudahan jelas ya. Jelas, Dok. Mudah-mudahan internetnya lancar pada siang hari ini. Amin. Selamat siang. Selamat siang yang terhormat guru saya Prof. Irawan. Kemudian saya lihat juga di sini ada juga bukan hanya Bapak Ibu ya, tapi juga ada sejawat dokter juga di sini, mungkin sebagai bagian dari RPAI maupun sebagai dokter anak atau dokter umum ya, anggota IDAI dan IDI. Selamat siang, dan tentunya Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih, dan tak lupa juga Bu Miftah. Apa kabar Bu Miftah? Ketemu lagi ya setelah beberapa kali dengan Bu Miftah. Ini kemarin kita sempat IG live juga ya Bu Miftah ya. Hari ini ketemu lagi untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Saya nggak terlalu kita karena siang hari, apalagi di bulan puasa, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan topik yang praktis saja ya, praktis tapi bisa diterapkan. Jadi yang diingatkan oleh Prof. Irawan kemarin adalah nutrisi untuk tumbuh kembang optimal anak dengan epilepsi. Ini memang judul pada siang hari ini. Tapi saya lebih fokus nutrisi untuk otak mungkin ya, karena memang semua nutrisi itu pastilah penting ya, tidak ada satu nutrisi yang lebih penting, tapi ada yang lebih dominan. Misalnya untuk otak apa yang dominan ya, nanti misalnya kalau tulang kan yang dominan tentunya kalsium, vitamin D, tapi kalau untuk otak apa? Tapi semua nutrisi kita perlu. Hari ini kita lebih fokus yang di otak. Nah, ini adalah gambar MRI. Semuanya mungkin sudah pernah di MRI, anak Bapak Ibu di sini ya. MRI ini kalau dilakukan serial, kita akan melihat bahwa lingkar kepala dan juga perkembangan mielin, ya mielin, otak, semua itu akan sangat dominan dan terutama terjadi di 2 tahun pertama. Ditambah sebetulnya 1 tahun pada saat kehamilan, 9 bulan ya. Sehingga selalu diingatkan bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu adalah yang terpenting untuk perkembangan otak. Bukan berarti tidak berkembang, selanjutnya tentunya tetap ada perkembangan ya, ini sampai usia 10 tahun itu masih berkembang, tapi 2 tahun pertama ini jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan. Ya kalau sekarang anaknya sudah umur 3 tahun, 4 tahun ya tetap diberikan yang sebaik mungkin ya, karena tetap saja ada perkembangan pada masa anak. Nah, sekarang kalau anak epilepsi dan anak dengan palsi serebral, itu umumnya masalahnya asupan nutrisinya kurang. Ya, asupan nutrisinya kurang karena berbagai kendala. Paling sering masalahnya adalah reflux dan sembelit ya, sehingga akibatnya buntutnya kemana-mana, nggak bisa makan dengan baik. Ya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa anak dengan palsi serebral ini mengalami malnutrisi sebanyak 76% anak. Dan bahkan 35% itu gizinya buruk. Ini adalah kondisi di Turki. Nah, kalau kondisi kemarin kita di penelitian yang tadi disampaikan oleh Prof. Irawan ya, itu memang malnutrisinya juga cukup tinggi ya, tapi mungkin karena sebagian besar itu pasien yang sudah lama ya, artinya pasien yang sudah Indonesia pun angka di RSCM bisa berbeda dengan angka di rumah sakit lain. Nah, jangan sampai terjadi gizi buruk, karena sekali terjadi gizi buruk, memang betul otak itu punya kemampuan untuk beregenerasi. Artinya kalau terjadi apa ya, kejang misalnya ya, atau terjadi hambatan, itu otak akan berusaha, tapi tidak berarti bisa regenerasinya sempurna. Ini contohnya pada anak yang sama sekali tidak pernah gizi buruk, lingkar kepalanya normal, tapi dia pernah mengalami gizi buruk, durasinya apalagi semakin lama, itu akan mengalami gangguan perkembangan otak. Lingkar kepalanya kecil, dan walaupun berat badannya sudah normal, tetap saja lingkar kepalanya kecil. Jadi jangan sampai terjadi. Nah, tadi ini terkait apa betul sih 2 tahun? Apa 2 tahun itu yang memang harus betul-betul dikejar-kejar? Ini adalah buktinya. Ini menunjukkan bahwa sinaps itu adalah sel-sel otak ya, sel-sel otak kita yang terdiri itu miliaran, itu akan berkembang seoptimal mungkin sampai usia 2 tahun. Nah, selanjutnya baru apabila tidak digunakan, jadi tidak distimulasi, jarasnya tidak dipakai, itu akan istilah pruning ini akan rontok mungkin begitu ya.
Jadi akan menjadi lebih tidak padat nih kalau kita lihat ini dari 2 tahun ke 4 tahun loh kok jadi berkurang karena setelah dia optimal, setelah dia sebanyak mungkin dia akan eh, menjadi rontok apabila tidak distimulasi. Sehingga stimulasi juga berperan sangat penting ya. Tapi ini menunjukkan kalau kita mau pakai kita punya modal yang besar, investasilah di 2 tahun pertama untuk modal secara fisik ya, secara fisik otak. Nah, terus zat gizi apa? Sebetulnya hampir semua zat gizi ya. Kita tidak bisa bilang mungkin ada yang pernah dianjurkan untuk minum minyak ikan atau bahasa awamnya minyak ikan atau bahasa medisnya itu sebenarnya adalah sumber DHA. Ya tidak hanya DHA, yang lain juga perlu. Tadi kalau gizi buruk itu kan sebetulnya kekurangan secara umum ya, energinya kurang, proteinnya kurang, asupannya kurang. Padahal peran energi dan protein adalah proliferasi dan diferensiasi sel saraf. Maaf ini terpotong sel saraf ya, sel saraf yang tadi miliaran. Terus pembentukan sinap. Sinap itu adalah hubungan antara sel satu dan sel lain ya. Harus nyambung ya. Kalau nggak berhubungan itu kayak jalan terputus-putus nggak bisa kan. Harus ada rangsangan yang nyambung. Ibarat jalan gitu, jalannya nyambung semua. Nggak ada yang jalannya putus. Kalau jalannya putus ya nggak berguna jalan itu ya. Nggak bisa dilalui mau kemana. Kemudian sintesis faktor pertumbuhan. Besi. Besi tahu ya, besi itu zat besi. Besi itu sangat penting untuk pembentukan monoamin dan metabolisme sel saraf dan sel glia. Sel glia ini sel yang mendukung sel saraf. Monoamin itu apa? Ini adalah zat yang dihasilkan untuk komunikasi karena sel saraf kita itu untuk berkomunikasi satu sel dan sel lainnya itu perlu neurotransmitter namanya. Nah, besi ini berperan di sini. Dia sangat penting sehingga kenapa kalau anemia defisiensi besi kok pada khawatir dokter-dokter sering memberikan zat besi ya atau sering menyarankan cek zat besinya karena besi ini sangat penting untuk perkembangan otak dan sudah banyak studinya dari tahun 1960. Mungkin ada yang belum lahir. Saya juga belum lahir 1960. Itu besi kalau kekurangan akan mengakibatkan gangguan kecerdasan yang bahkan tidak membaik lagi. Walaupun besinya sudah diobati. Kenapa? Karena kan tadi perkembangan otaknya kan terjadinya di 2 tahun pertama. Kemudian seng. Besi dan seng beda ya. Kalau sehari-hari itu pasien banyak yang bertanya, oh itu ya dok, sumber seng. Oh udah dok, sudah dikasih zat besi. Beda besi sama seng ya. Besi ya besi, seng ya seng. Ya, seng ini buat apa? Sintesis DNA. DNA itu materi genetik dalam tubuh manusia. Kemudian untuk sekresi neurotransmitter nanti kita lihat lagi ya. Kemudian tembaga. Tembaga ini juga penting ya, walaupun kebutuhannya sebetulnya dari tubuh itu sangat sedikit dan umumnya ini tidak menjadi masalah ya karena gampang terpenuhi dari makanan. Nah, yang agak susah ini asam lemak tidak jenuh rantai panjang karena pola makan kita umumnya tidak seimbang. Nggak usah anak ya, orang dewasa aja makannya suka-suka aja. Jadi tidak banyak asam lemak, tidak jenuh rantai panjang. Sumbernya apa nanti kita lihat. Ini sangat berperan untuk pembentukan sinap. Sinap itu tadi balik lagi ke sini ya. Sinap itu antara neuron-neuron yang jumlah sel saraf atau bahasa medisnya neuron jumlahnya miliaran itu perlu nyambung satu sama lain. Sambungannya itu disebut sinaps. Kalau nggak dia nggak ada fungsinya. Dan mielin itu seperti ibaratnya jalan tol. Kalau mielinnya itu sempurna, kecepatan penghantarannya itu cepat. Mungkin berapa impuls dia bisa jalan, impulsnya itu bisa 40 menit 100 meter per second, 100 meter per detik. Itu cepat sekali ya 100 meter per detik ya. Mobil aja bisa nggak tuh? Ya, nah tapi kalau tidak ada mielin, jalannya lambat. Apalagi kalau mielinnya rusak, seperti ada yang mungkin kelainan kelainan metabolisme tertentu ini banyak yang mielinnya rusak, kelainan metabolisme bawaan. Terus kolin. Kolin apa sih? Baru pernah dengar mungkin ya. Sebetulnya ada lagi juga vitamin D di sini, tapi kita bahas yang pokok-pokok saja ya supaya nggak bingung. Namanya belajar kan sedikit-sedikit. Sintesis neurotransmitter tadi, neurotransmitter ini zat kimia yang butuh untuk komunikasi antara sel otak satu dan sel otak lain. Kemudian juga untuk sintesis mielin. Ya kalau dilihat sih suplemen-suplemen sih banyak ya, tapi kita mau melihat makanan dulu lah ya. Kalau cuma sekadar suplemen itu gampang, tapi dosis harus dilihat oleh dokter, ditentukan oleh dokter. Nah sekarang kita mau lihat dulu asam lemak. Disebut juga cerebral fatty acid. Cerebral itu otak, fatty acid itu asam lemak. Ini adalah batu batanya, jadi bahan pembentuk utama karena otak kita itu 60% terdiri atas lemak. Siapa yang pernah makan otak sapi lah ya, itu terlihat apa ya? Terlihatnya kan teksturnya beda sama daging ya, karena memang itu lemak.
teksturnya lebih lembut dan kenyal. Asam lemak ini sangat banyak fungsinya, sudah deh. Ini yang tadi kita udah bahas ya, ini ya lebih rinci satu-satu ya. Bahkan ini juga sebagai anti-inflamasi, anti peradangan. Makanya dipakai oleh perkumpulan dokter jantung itu ada saran untuk mengkonsumsi ini supaya supaya pembuluh darahnya bagus ya, tidak gampang terkena penyakit jantung koroner. Nah, apa sih sumbernya? Sumbernya nggak sembarang minyak ya, bukan minyak sawit yang kemarin ribut-ribut minyak minyak kelapa juga bukan nih ya. Kalau di supermarket kan buat menggoreng kita pakai minyak sawit atau ada juga yang beberapa disarankan pakai minyak kelapa untuk anak yang kurang gizi. Tapi ini sumbernya adalah terutama DHA itu berasal dari ikan laut. DHA yang biasa disebut minyak ikan kalau bahasa awam ditemukan pada hewan laut. Kenapa? Karena sumbernya dari ganggang itu, hewan laut kan makan ganggang ya. Nah, sebetulnya bisa nggak kalau nggak dari ikan atau nggak dari ini ganggang? Bisa, tapi masalahnya prosesnya panjang di dalam tubuh kita. Prosesnya panjang itu badan kita harus mengubah sendiri. Nah, dalam proses mengubahnya itu ada variasi antar manusia. Nggak semua manusia efektif karena enzim, karena kita tuh secara genetik tuh memang ada variasi dan itu sudah dibuktikan dengan penelitian, salah satu penelitian ada dokter di nutrisi yaitu dokter Koni bahwa manusia itu bervariasi dan manusia Indonesia ternyata kurang efektif. Berapa banyak butuhnya? Nah, kalau bicara butuhnya ini sangat dianjurkan supaya jangan asal minum atau asal makan karena supaya efektif kita harus mencukupi dosisnya. Sekitar 40 sampai 50 ini dosis yang standar ya. Ada dosis-dosis untuk penyakit tertentu yang lebih tinggi. Dan harus jangka panjang, nggak bisa minumnya seminggu doang. Perkembangan otak kan nggak terjadi seminggu doang. Tadi 2 tahun, bahkan 3 tahun termasuk yang dalam perut dan masih berlanjut. Jadi nggak minumnya tuh seminggu, 2 minggu aja. Nah, ini yang tadi saya bilang, bisa nggak dok kalau kita makan ini aja, makan omega 3 aja. Omega 3 itu disebut juga asam linolet. Bisa, tapi dia butuh proses itu untuk menjadi DHA itu panjang, karena DHA itu rantainya C22, sedangkan ini rantai cuma 18, jadi dia butuh perpanjangan rantai itu 4 lagi. Jadi enzimnya itu ada proses-proses lagi. Nah, di antara individu ini ada variasi, ada yang efektif, ada yang nggak efektif. Itulah yang harus diperhatikan ya. Nah, makanya kalau kelainan otak tertentu atau kelainan metabolisme tertentu kadang-kadang diberikan DHA yang memang langsung ya. Jadi nggak menggunakan misalnya minyak kanola. Minyak kanola dalam badan kita bisa juga diubah jadi DHA, tapi tidak semua orang bisa mengubah itu dengan kemampuan yang sama karena enzim di setiap orang berbeda-beda kerjanya. Jadi kalau mau tahu makanan yang mengandung DHA, di Indonesia ada ikan kembung atau ikan tuna, atau kalau kalengan itu ikan makarel, ikan salmon yang sangat populer, ya, tapi tentunya harganya lebih mahal. DHA-nya berapa banyak? DHA-nya tinggi sekali. Ini gram ya. Jadi kalau per 100 gram tahunan DHA-nya 1,4 atau kalau gram per miligram tahu semua ya, kan 1000 ya dikali 1000 gram per miligram. Jadi 1400. Ikan salmon 1100. Telur bukan sumber yang tinggi, tapi ya lumayan lah 40, tapi bukan sumber DHA ya. Kecuali kalau badan kita mengubah sendiri ya. Jadi ikan yang laut. Kemudian zat besi. Udah ya tadi selesai DHA. Sekarang zat besi. IQ-nya kalau kekurangan zat besi bisa turun 5 sampai 10 poin. Ini penelitian tahun 1989 ya, sudah terbukti lama lah. Kenapa? Karena tadi ya kita sudah membahas bahwa besi itu dibutuhkan untuk zat-zat yang merupakan molekul ya sebagai molekul komunikasi antar sel otak satu dan sel otak lain. Tapi besi itu nggak boleh kelebihan ya. Ada 1-2 kelainan metabolisme di mana besinya itu numpuk di otak itu merusak otak. Kalau terlalu banyak nanti bisa terjadi istilahnya oksidasi karena besi itu kalau terlalu banyak tidak baik. Kalau ya kurang jelas nggak bagus ya. Jadi kita harus melihat dari asupan bagaimana dan yang terbaik ya tentunya cek kadar zat besi. Makanya kemarin kalau ingat siapa yang di sini kemarin berpartisipasi dalam penelitian yang tadi sudah disampaikan Prof. Irawan itu kita menyanjurkan agar diperiksa zat besinya. Karena kalau cuma ya dianalisis dari makanan ya tidak akan bisa terlalu akurat. Apa dampaknya? Kalau pernah anemia saat bayi, skor kognitif IQ lebih rendah pada usia 3 sampai ini penelitiannya dilakukan waktu itu usia 3 dan 5 tahun dibandingkan anak yang tidak pernah anemia. Ya. Kemudian ibu hamil, kan kita tahu otak sudah berkembang waktu hamil.
suplementasi zat besi selama hamil mendukung perkembangan hipokampus. Ini otak ini banyak bagiannya ya. Prof. Irawan, Dr. Lisa, ini mungkin nanti yang paling tahu. Ini hipokampus, striatum, ini akan lebih baik pada bayi yang ibunya dapat suplementasi zat besi. Ini penelitiannya di Nepal. Kita tahu ini negara miskin ya, sehingga mungkin asupan besi di sana juga kurang baik. Asupan ibunya, ya kalau sudah baik, ya tidak usah disuplementasi. Prinsipnya selalu seperti itu. Kalau asupannya sudah cukup, tidak usah suplementasi. Nah, kalau anak usia sekolah, ternyata juga sama. Jadi efek zat besi itu berlangsung sampai usia sekolah ya, bukan hanya pada saat lahir, tapi sampai usia sekolah ternyata diperiksa, oh kemampuan kognitifnya itu lebih baik. Kemampuan kognitif itu terutama matematika, IPA ya, hal-hal yang memang akademis, saintifik ya. Kalau seni kan kita agak sulit menilainya. Seni itu nggak ada parameternya mana yang bagus, mana yang buruk. Nah, seng tadi kalau ingat tadi ada besi, ada seng. Seng itu juga penting. Seng itu terutama di otak, ditemukan di cerebellum dan hipokampus. Ini hipokampus yang kayak cacing ini yang warnanya hijau. Nanti fungsinya tanya Prof. Irawan. Cerebellum, otak kecil, ya. Dan juga korteks. Korteks itu ya otak besar. Ini adalah untuk kemampuan eksekutif, ya berpikir, ya menganalisis. Ya prefrontal cortex ini membedakan hal-hal yang baik, buruk. Jadi di sini itu banyak zinc ditemukan di otak. Artinya zinc itu memang diperlukan. Nah, masalahnya dan fungsi lain untuk zinc ya, untuk pertumbuhan juga. Nah, ini banyak sekali studinya ya mengenai seng. Ada yang hasilnya bagus, ada yang hasilnya tidak karena beda-beda cara studinya. Tapi kita tidak membahas itu. Yang kita mau lihat apa makanan yang mengandung seng. Yang mengandung seng itu paling tinggi adalah tiram, tapi kita jarang makan tiram ya. Apalagi kita juga takut merkuri ya, dan tiram itu juga susah didapat ya. Jadi sudah kita cari makanan yang lebih realistis ya dan lebih gampang didapat, karena yang namanya makanan itu kalau susah didapat juga tidak bisa dimakan jangka lama ya. Orang dapatnya aja susah, gimana kita mau makan jangka panjang. Nah, yang mudah didapat beef ya, sapi, babi juga termasuk di sini zincnya. Kemudian ternyata hati, baik hati ayam, hati sapi, itu zincnya juga tinggi. Jadi kalau dihitung-hitung kebutuhan seng itu 3-5 mg. Kalau kita makan sehari 60 gram aja, 60 gram itu sedikit ya, 60 gram itu cuma hanya 2 sendok makan lah ya. Kalau 1 sendok makan dihitung 30 gram. Mudah-mudahan sih bisa ya. Kalau tiram tentunya sulit ya, makan tiram ini sulit sekali ya. Nah, ini kalau mau langsung perbandingannya. Jadi daging merah dan hati ayam ini keuntungannya mengandung seng, zat besi, proteinnya jelas karena ini sumber protein. Dan untuk hati ayam mengandung vitamin A sangat tinggi. Jadi nggak usah lagi suplementasi vitamin A. Tapi ya kekurangannya DHA-nya kan nggak ada. Jadi kita DHA dari sumber lain. Yodium, kalau dulu yodium itu jadi masalah ya, bahkan di Eropa. Tapi sejak sudah dari tahun 1980 mungkin ya, suplementasi vitamin A kan sudah sejak 40 tahun yang lalu, dari tahun 1980. Yodium juga itu sudah nggak jarang ya, kecuali di area-area tertentu karena kita garam juga sudah beryodium semua ya, sehingga kita tidak hampir jarang melihat orang yang penyakit kekurangan yodium atau gondok. Ini dibutuhkan untuk sintesis hormon tiroid, bukan gondong ya, gondok ya, hormon tiroid itu di depan. Kalau gondongan itu lain. Ini fungsinya juga buat otak. Nah, sumbernya kalau yodium kita nggak usah terlalu pusing karena di garam itu udah ada. Tapi kalau mau tahu dari makanan, beras itu ada ya, grain kita biasanya makan beras ya, kita nggak makan gandum ya kan, kita makanan utamanya beras, bukan roti. Sapi ya itu juga ada. Jadi ini nggak terlalu masalah lah sekarang ya. Nah, sekarang yang terakhir vitamin D. Vitamin D itu sekarang menjadi primadona salah satu semenjak COVID. Karena ditemukan pada COVID itu vitamin D-nya rendah dan ternyata vitamin D itu banyak fungsinya, bukan hanya untuk kekebalan tubuh, bukan hanya untuk metabolisme kalsium sehingga tulangnya kuat, tapi juga ada di otak dan ini membantu perkembangan otak. Karena ini disebut juga neurosteroid, ada reseptor vitamin D di otak. Dia menghambat reaksi radang. Jadi dia anggap antioksidan juga ini ya, salah satu di neurologi Dr. Ismi juga ya sedang meneliti mengenai bagaimana kalau pemberian suplemen-suplemen tertentu apakah mengurangi kerusakan di otak akibat kejang. Nah, ini adalah efek dari
vitamin D yang disebabkan karena di otak kita ini ada reseptor vitamin D. Jadi secara singkat ada efek antioksidan, antiinflamasi ya di otak. Sehingga ini membantulah untuk sebagai pelindung otak. Dan ada di berbagai bagian otak ya. Di otak tuh bagian-bagiannya banyak ya. Mungkin kalau di MRI itu bisa dilihat, ada yang mungkin pernah disampaikan oleh dokter, oh masalahnya di sini, masalah di sini. Otak itu bagian-bagiannya banyak ya, dan ternyata reseptor vitamin D itu ditemukan di berbagai bagian di otak ini. Sehingga dianggap vitamin D ini berperan. Nah, vitamin D ini juga sama, susah-susah gampang. Kenapa? Karena setiap orang itu seringkali berbeda sensitivitas reseptor dan kemampuan memetabolisme vitamin D. Memang betul vitamin D itu didapatkan dari sinar matahari pada jam tertentu dan juga dari makanan. Kalau yang dari sinar matahari ya akan masuk ke kulit ya. Kemudian dari makanan ada yang bentuknya dari tumbuhan, ada yang bentuknya dari hewan. Tapi membutuhkan hati yang baik, fungsi hati yang baik, sehingga dia bisa di metabolisme. Dia ada 2 langkah metabolisme. Pertama oleh hati, yang kedua oleh ginjal. Jadi kalau hati dan ginjalnya tidak baik, ya biasanya ini terjadi pada pasien dengan PGK, penyakit ginjal kronik, itu tidak bisa memetabolisme vitamin D yang baik. Mutlak harus perlu suplementasi. Ya, kalau tidak ada masalah ya berarti bisa metabolisme dengan cukup baik ya, tinggal tergantung asupannya dan bagaimana reseptornya, reseptor vitamin D-nya itu bagus apa enggak. Kalau enggak nanti enggak bagus juga kerjanya. Nah, jadi fungsinya tadi ya buat untuk otak, kemudian juga untuk tulang ya, dan sebenarnya untuk daya tahan tubuh, tapi ini masih panjang ceritanya. Lalu yang lain-lain ya, yang lain-lain itu sebenarnya banyak tapi mungkin tidak terlalu besar masalahnya karena tidak terlalu berkendala dalam asupan. Jadi umumnya dengan asupan yang rata-rata sehari-hari aja itu udah terpenuhi ya, yaitu kolin. Kolin ini banyak di telur ya. Jadi telur itu bagus karena mengandung kolin ya, dan yang lain-lain. Kalau vitamin B12 ya jelas harus daging ya. Jadi nggak boleh vegetarian ya. Untuk memenuhi vitamin B12 ini harus daging. Ini juga berfungsi untuk pembentukan DNA. Tapi ini kalau folat ini masih banyak juga ya di Indonesia, walaupun sebenarnya asam folat ini disuplementasi di tepung terigu, tapi kan nggak semua orang makan tepung terigu ya. Nah, baiklah, kita sudah sampai ke resume. Jadi secara umum nutrisi itu semuanya penting, tapi yang cukup dominan untuk perkembangan otak, protein, asam lemak rantai panjang atau DHA, zat besi, seng, yodium, kemudian tadi dari vitamin D, asam folat, dan kolin. Ya, asam folat itu nggak terlalu susah, dapatnya dari kacang-kacangan, itu sebetulnya cukup mudah. Dan nutrisi-nutrisi ini harus bekerja sama, tidak berdiri sendiri, sehingga kita tidak mungkin cuma makan satu macam aja. Ini adalah kebutuhan ya. Kalau untuk yang tepatnya tentunya kita harus melihat kebutuhannya sehari berapa sih, supaya nggak kira-kira aja ya, atau malah nggak cukup. Kalau kira-kira itu kan bisa tidak cukup, bisa juga kelebihan. Tadi untuk vitamin D saya kira sudah. Ya, ini juga sumber vitamin D. Sumber vitamin D tadi, maaf ini slide-nya agak terbalik ya. Sumber vitamin D itu bisa dari sinar matahari, tapi terutama makanan yang berlemak, karena ini adalah vitamin larut lemak. Jadi dari telur, susu, ya tadi salmon sekalian DHA ya. Jadi banyak yang berbarengan juga, sudah kita nggak usah satu-satu memikirkan sumber makanannya ya. Yang penting bervariasi, artinya hari ini jangan makan ikan terus juga. Ikan kan nggak ada zat besinya. Ikan tiap hari 3 kali sehari nggak ada zat besinya. Kemudian untuk anak epilepsi secara umum ternyata epilepsi ini juga harus diperhatikan kecukupan vitamin D-nya, karena obat epilepsi tertentu membuat vitamin D rendah karena dia mengganggu metabolisme vitamin D. Dan di satu sisi kalau vitamin D-nya rendah, ternyata dia lebih rentan kejang. Jadi harus dijaga supaya kadar vitamin D-nya cukup ya. Jelas nggak berlebihan tapi cukup. Baik, kita sudah sampai ke slide yang terakhir. Apa take home message-nya? Pesan yang singkat, selama 2 tahun pertama otak bertumbuh cepat dan sangat rentan terhambat pertumbuhan otak ini bila terjadi kekurangan nutrisi. Zat gizi yang penting terutama adalah untuk otak, protein, DHA, besi, seng, yodium, kolin, dan vitamin D. Kebutuhan zat gizi sebaiknya dipenuhi dari asupan makanan. Kalau tidak terpenuhi, baru dipertimbangkan suplementasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Dr. Lisa. Terima kasih Dr. Clara atas penjelasannya. Jadi ayah bunda sekalian, kalau kita perhatikan tadi presentasi dari Dr. Clara, bahwa banyak sekali ternyata zat yang kita butuhkan ya
terutama untuk anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun ya. Baik, saya rasa sudah cukup banyak pertanyaan, tapi kita bersabar dulu. Masih ada satu pembicara lagi, yaitu Ibu Meftah sebagai Ketua RPAI, yang akan memperkenalkan kepada kita semua tentang apa sih RPAI, tentu penasaran ya. Baik, Ibu Meftah ini sebetulnya sudah lama berkarir ya. Jadi beliau ini sudah 10 tahun berkarir di perusahaan multinasional dan juga sampai saat ini sebagai ibu dari anak yang istimewa, juga sebagai entrepreneur dan masih meluangkan waktunya untuk berkiprah dalam RPAI ya, dan punya semangat yang tinggi, juga punya apa ini Bu ya, kalau kita bilang penyemangat ya Bu ya, if you can dream it you can achieve it. Jadi menjadi seorang ibu bukanlah distraksi meraih mimpi, melainkan panggilan untuk terus meraih mimpi. Baik, kita dengarkan bersama apa saja yang ingin disampaikan oleh Ibu Meftah kepada kita semua. Saya persilakan Ibu Meftah. Baik, terima kasih Dokter Lisa. Saya share screen dari saya berarti ya Dok ya? Ya, silakan Bu. Oke. Selamat siang Prof. Irawan, selamat siang Dokter Clara, selamat siang rekan-rekan pengurus RPAI dan Strong Parents semua yang hadir di forum siang hari ini. Terima kasih, senang sekali saya bisa berada di sini lagi setelah 1 tahun, tepat tanggal 26 Maret 2002 yang lalu RPAI diperkenalkan kepada masyarakat. Hari ini saya akan menceritakan kembali apa saja yang sudah kita lakukan, dan sekilas saya akan sampaikan. Mungkin di sini ada Strong Parent yang baru bergabung. Apa sih itu RPAI? Saya mulai dari yang pertama. RPAI ini adalah perkumpulan orang tua anak epilepsi serta pihak-pihak yang peduli dengan anak-anak epilepsi di Indonesia. Fokus utama dan visi RPAI adalah untuk memberikan perhatian dalam bentuk dukungan serta pendampingan kepada orang tua anak epilepsi demi tercapainya tujuan pengobatan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Irawan ya, Strong Parents sekalian, sehingga kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan di RPAI ini semuanya bertujuan untuk membangkitkan semangat dan harapan para orang tua agar tetap terus optimis dalam membersamai anak-anak yang mengalami epilepsi. Karena yang paling diperlukan sebagai orang tua ini adalah semangat optimis ya, dan terus meyakini bahwa anak-anak epilepsi ini mempunyai harapan masa depan yang lebih baik. Sekilas saya sampaikan juga di sini bahwa saat ini kami sudah memiliki total member aktif sebanyak hampir 800 keluarga. Ini sudah terdata di kami, dan follower aktif kami di sosial media sejauh ini sudah mencapai 2.690 followers. Boleh dicek Strong Parent semua. Strong Parent ini adalah sapaan kita untuk semua orang tua atau keluarga yang bergabung di Ruang Peduli Epilepsi Anak Indonesia. Silahkan dicek Instagram kami, Peduli Epilepsi Anak. Di situ banyak sekali informasi-informasi yang kami sampaikan. Dan dalam RPAI ini ada keterlibatan komunitas. Jadi kami membentuk cabang-cabang RPAI. Kenapa kami bentuk cabang-cabang? Karena ini untuk diskusi kita supaya lebih fokus dan lebih terarah ya, karena yang kami lihat dari pengurus ini adalah biasanya masing-masing wilayah ini punya kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu RPAI ini kami bagi berdasarkan wilayah tempat Strong Parent berobat ya, membawa Ananda untuk berkonsultasi dengan dokter. Saat ini sudah ada beberapa grup Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Padang, Lampung, Solo, Makassar, Medan, Palembang, Bali, Banjarmasin, Aceh, Pekanbaru, Malang, dan Manado. Dan semua grup ini juga selain didampingi oleh tim dokter, kami juga didampingi oleh psikolog. Jadi Strong Parent yang tergabung dan sudah mendaftar sebagai member RPAI dapat berkonsultasi psikologis kepada Ibu Mas Fuhatur Rohmah, hadir juga di sini siang hari ini. Terima kasih Ibu Fuha. Dan tim dokter yang bergabung juga tidak sedikit ya. Jadi tim dokter yang aktif mendampingi dan menjawab konsultasi Strong Parent semua ini di WhatsApp group dari setiap area ini berbeda-beda. Saya sebutkan beberapa di antaranya. Di Jabodetabek kita ada Dr. Sintea, ada Dr. Rizal, Dr. Ismi. Kami berterima kasih sekali kepada tim dokter yang tidak pernah bosan dan kapan saja mau merespon
member-member kami, strong parent kami yang berkonsultasi. Kemudian dari Bandung juga ada Dr. Rizal, Dr. Mia, Dr. Nelly, Dr. Firamita. Dari Semarang dan Solo ada Dr. Tun Paksi, Dr. Rizal lagi ada di grup ini, dan kemudian Dr. Padilah. Dari Yogyakarta kami juga didampingi Prof. Sunartini, Prof. Herini, Dr. Agung, Dr. Lulus, Dr. Kristi, dan Dr. Dian. Selanjutnya dari dari Surabaya dan Malang pun juga ada tim dokter, Dr. Riza, Dr. Siti, dan Dr. Danu. Dokter-dokter ini juga biasanya kami undang untuk memberikan edukasi melalui platform Instagram kami untuk melakukan Instagram Live sesuai dengan topik-topik yang dibutuhkan para member kami. Kemudian dari area Padang ada Dr. Sintea, ada Dr. Indra. Kemudian dari Lampung kami didampingi Dr. Roro, dari Makassar ada Dr. Hadia dan Dr. Urfi, dari Medan ada Dr. Sintia dan Dr. Siska yang mendampingi kami. Kemudian dari Palembang ada Dr. Indra, Dr. Rita, dari Bali kami didampingi Dr. Suarba, dan dari Banjarmasin kami didampingi Dr. Pandu dan Dr. Nurul. Tidak lupa juga termasuk area di Aceh pun ada Dr. Ismi, kemudian di Pekanbaru ada Dr. Rince, dan di Manado ada Dr. Previlia dan Dr. Nur Hayati. Mohon maaf kalau mungkin ada nama dokter yang terlewat kami sebutkan di sini, tapi intinya di sini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tim dokter yang selalu setia menanggapi dan merespon pertanyaan-pertanyaan atau konsultasi dari member-member kami. Jadi strong parent semua di sini yang belum menjadi member atau followers dari RPAI, silakan bergabung untuk bisa mendapatkan akses berkonsultasi dengan tim dokter yang tadi kami sebutkan melalui WhatsApp group yang setiap hari kami maintain. Dan selain itu juga melalui interaksi sosial media, apa sih yang dilakukan Instagram Peduli Epilepsi Anak? Di sini apabila ada member baru perlu melakukan pendataan member, bisa masuk ke platform Instagram kami Peduli Epilepsi Anak dan klik Google Form yang ada di bio Instagram kami, dan ikuti Instagram kami untuk supaya tidak ketinggalan Instagram Live yang rutin kami lakukan 1 minggu 1 kali ya. Di sini juga strong parent semua boleh menyampaikan usulan-usulan. Sekiranya topik-topik apa yang dibutuhkan atau edukasi-edukasi apa yang dibutuhkan oleh strong parent semua dari RPAI. Kemudian ada sesi tanya jawab juga di Instagram kami ini, dan dengan interaksi sosial media ini juga memudahkan strong parent semua untuk bertemu dengan RPAI. Ini adalah dukungan yang dilakukan dan apresiasi kami pengurus untuk mendukung seluruh keluarga anak epilepsi di Indonesia. Kami ada WhatsApp support group dengan pendampingan dokter, itu tadi yang saya sebutkan per area dengan nama-nama dokter yang mendampingi. Kemudian secara rutin kami melakukan sharing dan edukasi via Instagram Live di Peduli Epilepsi Anak. Dan kemarin juga pada saat perayaan Hari Anak Nasional, kami mengadakan perlombaan. Perlombaan yang kami adakan di sini sebenarnya intinya bukan mencari siapa yang lebih baik, siapa yang lebih unggul ya. Hadiah itu hanya bentuk apresiasi kami. Tapi di sini yang ingin kami sampaikan adalah kami ingin terus menyemangati para orang tua dan anak-anak epilepsi di Indonesia ini bahwa mereka juga punya harapan hidup yang lebih baik. Mereka punya potensi-potensi yang bisa terus dikembangkan dan diasah untuk ditampilkan ke masyarakat. Jadi perlombaan-perlombaan yang kami adakan ini adalah bentuk apresiasi kami dan dukungan untuk terus menyemangati strong parent semua yang bergabung di RPAI. Kemudian dalam rangkaian acara World Purple Day 2023 ini juga nanti akan ada serangkaian lomba-lomba yang akan kami adakan, dan kami harapkan strong parent semua yang di sini belum bergabung menjadi member dapat bergabung untuk kemudian mengikuti rangkaian lomba-lomba yang diadakan RPAI. Ini saya tampilkan di sini adalah wajah-wajah pemenang lomba pada perayaan Hari Anak Nasional. Pada saat itu kami mengadakan perlombaan goresan tanganku. Di sini bisa kita lihat wajah-wajah ceria dari anak-anak kita yang berusaha menggambar dengan keterbatasannya tapi tetap percaya diri. Itulah yang kami banggakan dari anak-anak ini. Kemudian kategori kreasiku, apapun yang mereka buat itu perlu kita apresiasi. Apapun kreasinya, di sini kami berusaha menampilkan semua dan menyemangati mereka semua supaya mereka tetap terus semangat berkreasi.
Dan ini juga ada satu lagi perlombaan yang sangat menarik dan banyak sekali yang mengikuti perlombaan ekspresiku. Di sini ada ekspresi anak-anak kita yang cemberut karena diterapi, ada anak-anak kita yang senang, ada mereka yang riang, itu semua ditampilkan pada perlombaan ekspresiku. Dan luar biasa sekali, kami pengurus pun sangat bangga ya dengan antusias dari Strong Parents semua yang mengikuti perlombaan-perlombaan ini. Apa saja yang akan kami lakukan di tahun 2023 ini? Yang pertama adalah tetap kami akan terus mengedukasi dan memberikan pendampingan kepada keluarga anak epilepsi di Indonesia. Dan berikutnya, kami akan terus mengasah potensi anak-anak epilepsi. Mungkin salah satu caranya dengan kami akan mengadakan perlombaan-perlombaan, atau mungkin kalau ada saran masukan dari Strong Parents semua yang ada di sini, dengan senang hati kami pengurus akan mungkin mencerna, mengolah, dan sama-sama kita berdiskusi apa yang bisa kita tampilkan dari anak-anak epilepsi yang bergabung di RPAI. Dan tidak kalah pentingnya, kami ingin memberikan rasa percaya diri juga kepada ibu-ibu yang mendampingi anak-anak dengan epilepsi. Jadi masuk dalam program kami yaitu pemberdayaan ibu-ibu pendamping anak dengan epilepsi. Kenapa kami di sini bicara tentang ibu-ibu pendamping? Seperti yang tadi disampaikan Prof. Irawan, bahwa pertama kali ketika anak didiagnosa dengan suatu kondisi medis tertentu, contohnya epilepsi, yang dialami orang tua itu adalah stres. Dan ketika orang tua ini stres, dia tidak ada pikiran mungkin agak sedikit demotivasi ya, tidak membayangkan atau sulit bagaimana nanti, dan sementara kebutuhan mendampingi anak dengan epilepsi ini kita butuh biaya yang besar. Kemudian kita butuh rasa percaya diri yang juga besar, dan tidak kalah pentingnya kita sebagai orang tua harus tetap terus yakin bahwa anak kita ini akan sembuh, bahwa anak kita ini akan mempunyai harapan yang lebih baik. Orang tua merupakan kunci keberhasilan pengobatan anak dengan epilepsi. Oleh karena itu, di sini kami highlight bahwa kami ingin ibu-ibu yang mendampingi anak-anak dengan epilepsi ini bisa berdaya. Berdaya itu tidak harus selalu bekerja di luar rumah ya. Bagaimana bisa berdaya dengan waktu yang terbatas, tapi punya mimpi yang besar. Bagaimana nanti di sini RPAI bisa menjadi salah satu fasilitator mungkin ya untuk memberdayai ibu-ibu pendamping anak-anak dengan epilepsi. Ini 3 highlight dari program kami di 2023. Sekilas saya sampaikan juga di sini respon member terhadap keberadaan RPAI. Jadi ada dialog interaktif kami dengan member-member kami di sosial media. Hampir rata-rata mereka sangat terbantu dengan forum edukasi RPAI. Dan banyak di antara mereka yang juga merasa lebih semangat setelah bergabung di RPAI. Karena apa? Karena mungkin pertama kali mereka merasa mereka tidak sendiri. Dan yang kedua tentu mereka mendapatkan akses untuk berkonsultasi dengan dokter yang lebih mudah. Contoh kasus yang sehari-hari kami alami dan kami perhatikan dari sisi pengurus ya. Banyak orang tua yang ketika anaknya terjadi kejang, mereka tidak tahu atau masih bingung harus apa. Karena yang pertama mereka alami itu adalah mereka takut, mereka cemas, mereka stres. Padahal justru mereka lah kunci keberhasilan, atau mereka lah harusnya menjadi tangan pertama yang menolong sebelum anak Ananda tersebut ditangani oleh seorang dokter. Dengan adanya RPAI, kadang saya sendiri juga baca ya, di situ ibu-ibu, bagaimana ini anak saya kejang sudah sekian menit, kapan saya harus bawa ke rumah sakit. Mungkin sebenarnya si ibu ini tahu gitu ya, cuman karena diliputi rasa panik, jadi akhirnya tidak bisa berpikir jernih. Kadang mereka cerita di grup atau mereka saling support satu sama lain, dan ternyata testimoni yang kami dapat pun mereka juga merasa mendapatkan dukungan penuh dan merasa tidak sendiri. Gitu. Jadi ini sekilas saya tampilkan testimoni-testimoni positif dari member-member dan followers-followers yang bergabung di RPAI. Kemudian dalam rangka Hari Epilepsi Dunia ini, kami juga melakukan serangkaian kegiatan acara, diantaranya penyuluhan online dan offline seputar epilepsi di setiap kota cabang. Tentunya kami tidak sendiri, kami didampingi oleh seluruh tim dokter yang berkompeten untuk berbicara mengenai topik-topik dan tema-tema yang sudah mereka tentukan. Jadi bisa dilihat di Instagram Peduli Epilepsi Anak, serangkaian acara dari Aceh sampai Bali, di situ semua sudah kami rangkum.
Dan di situ semua dokter masing-masing kota akan berbicara mengenai topik-topik yang sangat menarik ya, jadi jangan lewatkan. Kemudian kebetulan dalam rangka bulan Ramadan, salah satu rangkaian lomba yang akan diadakan oleh RPAI untuk anak dan orang tua ini adalah momen seru Ramadan bersama keluarga anak dengan epilepsi. Ini ada total hadiah menarik nih yang sudah dibikin sama panitia. Jadi strong parent semua yang ada di sini jangan lupa bergabung ya dan terdaftar dulu menjadi member peduli epilepsi anak untuk mengikuti kegiatan lomba yang diselenggarakan panitia. Ini adalah salah satu lomba yang sudah siap kita publikasi dan akan ada lomba-lomba lain yang akan disusun panitia dan akan kita sampaikan kepada strong parent semua. Nah, sampai juga kita di slide ini. Sebenarnya saat ini yang menjadi pengurus dari RPAI adalah orang tua, kebanyakan ya, bukan semuanya, tapi kebanyakan mereka adalah orang tua pendamping anak dengan epilepsi. Saya bisa bayangkan keterbatasan waktu dari mereka para pengurus, di antara mereka harus menjaga anak-anak yang istimewa dan berkebutuhan khusus, mereka masih meluangkan waktunya untuk terus menjalankan program atau komitmen di Ruang Peduli Epilepsi Anak Indonesia. Oleh karena itu, untuk lebih mengembangkan jaringan kami dan supaya juga program-program kami ini bisa lebih cepat terlaksana dan terrealisasi, di sini saya mau sampaikan juga bahwa kami open volunteer untuk yang pertama adalah koordinator wilayah. Kami sangat memerlukan perwakilan orang tua anak epilepsi dari masing-masing kota cabang RPAI. Karena terus terang saat ini yang menjadi koordinator di kota-kota selain Jakarta ini adalah masih orang tua yang belum dari kota-kota tersebut. Contohnya koordinator kami untuk wilayah Jawa Tengah misalnya, beliau ini berada di Jakarta. Nah, kami pengurus ini sepakat dan membayangkan kalau misalnya dari masing-masing kota ini lahir perwakilan orang tua yang mempunyai spirit yang sama dengan kami. Jadi bisa tetap terus menggali dan mengkaji apa nih kebutuhan dari masing-masing kotanya. Atau mungkin bisa diadakan acara-acara offline di kota-kota setempat gitu ya, karena memang domisili di kota setempat mungkin akan lebih mudah ya secara komunikasi dengan member-member di kota setempat. Jadi ini yang pertama kami butuhkan. Barangkali di sini ada strong parents dari kota-kota lain selain Jabodetabek yang berminat, boleh menghubungi pengurus setelah ini atau kirim direct message ke Instagram kami. Kemudian kami juga membutuhkan seorang copywriter karena konten-konten sosial media yang kami produksi ini saat ini masih copywriting-nya masih semua dikerjakan dari tim pengurus RPAI. Kemudian apabila ada kesempatan kami mendapatkan volunteer seorang social media manager, artinya bisa mengelola sosial media dengan lebih intens gitu ya, karena saat ini platform sosial media kami adalah Instagram. Ini bukan satu-satunya, tapi ini adalah salah satu. Jadi kami punya rencana beberapa sosial media lain yang juga ingin kami lakukan kampanye melalui sosial media yang lain gitu ya. Jadi kalau memang ada yang berminat atau memiliki background dari bidang-bidang ini, boleh menghubungi pengurus RPAI. Demikian itu yang saya sampaikan mengenai RPAI. Sebelum saya tutup, ini saya akan membacakan sebuah puisi yang dibuat oleh tim neurologi pediatrik Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Ini puisi yang sangat menyentuh hati, saya akan sampaikan dedikasi khusus untuk seluruh strong parent di Indonesia. Bersama anak epilepsi menuju masa depan penuh harapan. Tubuh yang mungil, kaki yang kuat, tangannya hebat, senyum manis bagai madu. Penyakit ini bukan kutukan, penyakit ini bukan aib, tapi penyakit ini bukan akhir dari segalanya. Terkadang tatapanmu kosong, terkadang dunia seperti berhenti saat serangan menghampiri. Ada aku di dalam dirimu, di setiap tarikan nafasmu. Ada darahku di setiap degupan jantungmu. Melangkahlah, telusuri setiap jengkal kehidupanmu. Jangan takut hujan dan badai, kau akan kuat. Kau akan bijak karena engkau harapan bangsa.
Atas nama Ruang Peduli Epilepsi Anak Indonesia, saya Miftah Nuzulir Rahma menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim dokter yang mendampingi kami. Tidak lupa kepada seluruh pengurus dan volunteer RPAI, terima kasih atas waktu dan dedikasi energi yang luar biasa untuk RPAI. Salam hormat kami dan peluk hangat kami untuk seluruh orang tua anak epilepsi di Indonesia. Perjalanan menjadi orang tua anak dengan epilepsi bukanlah hal yang mudah. Tapi yakinlah ini layak untuk diperjuangkan. Bersama anak epilepsi menuju masa depan penuh harapan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Lisa. Terima kasih Bu Miftah atas penyampaiannya dan juga atas puisi yang dibacakannya ya, sungguh sangat menyentuh hati kita semua. Baik Ayah Bunda sekalian, juga tadi kalau kita boleh pinjam istilah dari Bu Miftah, strong parents ya. Ya, kita buka sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Jadi untuk Ayah Bunda sekalian yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk mengisi pertanyaannya atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan pertama ini mungkin ditujukan untuk Prof. Irawan dari Butri Suparwini yang menanyakan tentang anaknya yang berusia 1,5 tahun terdiagnosis spasme infantil dan ada mioklonik, Prof. Saat ini minum obat asam valproat, levetiracetam, dan Topamax. Juga diberikan clonazepam. Dalam 1 bulan kejangnya sudah 190 kali, Prof. Mohon sarannya apakah OAE-nya sudah tepat, Prof? Itu nggak ada berat badannya ya? Berat nggak ada, Prof. Berat badannya. Jadi nanti langsung aja kita tangani aja dengan baik gitu ya, satu. Kedua, karena itu sudah menderita 4 obat ya, jadi mungkin kita bisa berpikir apakah perlu mendapat diet ketogenik ya. Kita coba diet ketogenik. Nah, strong parents sekalian, diet ketogenik itu bisa dilakukan di rumah sakit pendidikan ya. Ini nanti yang akan mengatur obat-obatannya adalah biasanya Dr. Rafli dan timnya. Kemudian yang mengatur menunya adalah Dr. Clara dengan timnya pula ya. Jadi bisa dikonsultasikan kepada kami gitu ya. Kalau di luar Jakarta barangkali Prof rumah sakit lain bisa juga ya Prof ya untuk diet ketogenik ya Prof. Bisa juga nanti kita adakan pendampingan bagi dokternya di sana ya. Jadi karena perlu ada yang ngawasin gitu ya. Ya, mungkin menyambung pertanyaan ini Prof juga untuk Dr. Clara. Ada pertanyaan dari orang tua yang menanyakan untuk diet ketogenik, kapan akan dimulai diet ketogenik tersebut gitu ya untuk pasien dengan epilepsi. Mungkin indikasinya ya Prof. Dan juga untuk Dr. Clara, diet apa jenis makanan apa untuk diet ketogenik itu, Dok? Saya persilakan Prof dulu mungkin untuk indikasi diet ketogenik. Ya, jadi mulai kapan dia mulai diet ketogenik? Biasanya kalau sudah 4 obat dan kemudian anaknya tidak berhasil, maka biasanya kita akan coba dengan diet ketogenik gitu ya. Jadi artinya memang sebelumnya sudah dinaikkan dosisnya menjadi dosis yang maksimal begitu ya. Nanti selanjutnya kita perlu diet ketogenik. Silakan Dr. Clara. Baik, terima kasih Prof. Dr. Lisa. Jadi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Prof. Irawan, tentunya kejang itu nggak boleh sering-sering, apalagi tadi 190 kali karena nanti otaknya rusak ya. Nah, jadi diet ketogenik itu memang sudah cukup lama dikenal. Prinsipnya adalah kita membuat sumber energi utama otak itu bukan lagi karbohidrat. Kalau secara umum kita itu makan yang terbanyak pada proporsi makan kita itu pasti karbohidrat, nasi ya. Kemudian lemak itu kalau orang sehat rekomendasinya lemak itu di bawah 30%, tapi ini kebalikannya lemaknya malahan banyak. Ada istilah diet ketogenik 3:1, artinya 3 gram lemak, yang 1 gramnya itu protein ditambah karbohidrat. Jadi sangat ekstrim. Ini bukan diet ketogenik abal-abal yang biasa dipakai pada diet atau mungkin baca-baca, wah diet ketogenik buat ngurusin badan. Bukan itu, karena diet ketogenik pada epilepsi ini sangat ketat. Kalau tidak tercapai rasio 3:1, maka
sia-sia. Yang kita dapat mungkin hanya efek sampingnya, karena semua diet itu ada efek sampingnya ya, tapi tentunya efek baiknya lebih baik daripada efek merugikan ya, lebih tinggi. Jadi harus diketat diawasi oleh dokter. Bahkan sirup yang mengandung gula kan biasanya minum obatnya itu banyak ya, ada 3 obat. Tadi Prof. Irawan sudah sampaikan 3 obat saja itu bisa menjadi sebetulnya sudah terindikasi, apalagi kalau 3 obatnya dosisnya sudah maksimal. Biasanya itu nanti dari dokter neurologi akan melihat nih, jangan sampai tambah progresif. Nah, obat itu kan biasanya mengandung gula, itu pun harus kita hitung. Nanti parameternya apa? Parameternya satu berdasarkan kejangnya nggak jadi 0. Jadi mungkin kalau dari 190 itu kita nggak berharap jadi 0, tapi berkurang 50% aja itu sudah suatu hal yang sangat baik ya, udah syukur alhamdulillah. Karena kita ya tidak menargetkan untuk 0. Nah, berapa lama pemantauannya? Jadi makanya tadi Prof. Irawan menyampaikan ini perlu dilakukan di center pendidikan karena umumnya memang yang punya tim dan punya fasilitas laboratorium harus memeriksakan AGD, analisis gas darah, laktat, keton, kolesterol itu umumnya di rumah sakit besar ya, tidak di rumah sakit yang lebih kecil. Nah, bisa sih, bisa, bukan tidak menutup kemungkinan, apalagi di era Zoom seperti sekarang itu bisa telekonsultasi. Tapi harus ini dulu, harus dilatih dulu dokternya ya, dibekali dulu. Ada juga syarat dan efek samping. Jadi makanya kita tidak sembarangan memberikan. Tadi itu sangat senang sekali ya kalau bisa turun kejang dari 190 jadi 100 atau jadi 50 itu kan luar biasa. Umumnya tuh penyakit tertentu dalam kelainan metabolik itu responnya luar biasa. Misalnya ada satu kelainan metabolik namanya pirufat dehidrogenase, dia kekurangan satu enzim, dia tidak bisa merubah laktat menjadi pirufat, itu responnya tuh luar biasa, ekstrim deh, itu sudah kayak sulap ya, kalau dikasih diet ketogenik langsung membaik. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya dia kadar kolesterolnya, kemampuan dia untuk memetabolisme lemak itu harus baik. Jadi ada pemeriksaan awal yang kita lakukan. Biasanya kita akan screening kemampuan dia memetabolisme lemak. Nah, ini memang saat ini screeningnya untuk satu pemeriksaan itu masih kita kirim ke Malaysia karena yang di Indonesia itu belum tervalidasi dengan baik. Tapi itu nggak masalah lah ya, karena biayanya juga nggak mahal. Dan beberapa itu sekarang saya lihat itu cukup banyak pasien epilepsi yang pada saat mau dimulai diet ketogenik kolesterolnya itu tinggi. Kemungkinan nih efek samping dari karbamazepin. Waktu dilihat obatnya, oh ternyata minum karbamazepin atau minum obat-obat lain ya. Nah, itu yang harus kita diskusikan juga. Jadi harus diskusi dokter neurologi dan dokter nutrisi. Obatnya boleh nggak diturunin? Karena kalau dengan kadar kolesterol awalnya saja sudah 300, agak berisiko ya untuk kita memulai diet ketogenik. Obat-obat epilepsi ini memang seringkali banyak mengganggu metabolisme enzim lain ya, makanya tadi mengganggu metabolisme vitamin D, mengganggu metabolisme kolesterol, trigliserid. Jadi kita harus pantau. Nah, kemudian kalau sudah dilakukan ada efek sampingnya tidak? Tadi karena kita sangat ketat proteinnya itu kan dibatasi, hanya boleh rasionya 3:1. Akibatnya kita juga memberikan diet ketogenik itu umumnya tuh 2 tahun kita lihat 2 tahun itu akan dicoba di winning. Kalau responnya baik kan kita teruskan sampai 2 tahun. Kalau tidak baik ya 3 bulan saja mungkin sudah di stop ya. Kita umumnya menilai respon itu dalam jangka waktu 2 sampai 3 bulan. Kalau memang tidak respon karena tidak 100% pasien respon. Tapi cukup tinggi lah angka responnya itu dari pasien-pasien yang diberikan itu lebih dari 50% yang berespon terhadap diet ketogenik. Jadi suatu hal yang sangat patut untuk dicoba kalau sudah terindikasi. Mungkin secara sekilas seperti itu ya gambarannya. Baik, terima kasih Dr. Clara dan Prof atas penjelasannya. Jadi memang untuk memulai diet ketogenik membutuhkan konsultasi dulu ya. Betul. Dan ada pemeriksaan laboratorium baseline awal. Betul. Dan memang harus dengan pengawasan yang ketat. Baik, ada pertanyaan, masih banyak sekali pertanyaannya. Ini ada dari Pak Andi Wijaya. Mau bertanya, untuk anak epilepsi umur 9 bulan, sudah minum 2 macam obat, tapi masih kejang saat badannya itu sakit. Misalnya demam, batuk, flu, itu terjadi kejang. Bagaimana ini, Prof? Mohon penjelasannya. Ya, jadi nomor 1 adalah yang jelas apakah dosis yang diberikan itu sudah maksimal apa belum. Ya, kalau belum mesti bisa dinaikkan begitu ya. Jadi kalau konsultasi adalah berapa berat badannya, obat yang diminum dosisnya berapa, nanti bisa dinaikkan satu. Kemudian lagi kalau anak itu ada infeksi, memang sering terutama infeksi bakterial
itu sering menyebabkan kejang, merangsang kejang untuk berulang ya. Jadi kalau anak panas tinggi, kalau dia kejangnya banyak, maka langsung lakukan pemeriksaan laboratorium untuk menentukan apakah penyebabnya virus atau bakteri. Kalau dia penyebab bakteri, maka dia harus segera diberikan obat antibiotik, sehingga dengan demikian rangsangan terhadap di daerah tempat fokus-fokus dari epileptiknya itu juga akan menurun begitu ya. Mungkin itu dari mengenai tadi pertanyaannya. Ya, jadi kembali lagi memang masalah dosis harus disesuaikan dengan berat badan ya, Prof. Baik, ada pertanyaan lagi, Prof, dari Bu Nur Aini. Bertanya tentang anaknya yang berumur 2 tahun 5 bulan yang sudah didiagnosis epilepsi sejak berusia 8 bulan dan sudah mengonsumsi obat anti epilepsi asam valproat dari usia 8 bulan sampai sekarang ini hanya 1 mili, Prof. Kemudian pertanyaannya adalah apakah dosis ini nggak apa-apa nih, Prof? Karena memang udah nggak ada kejang lagi gitu ya, Prof ya. Dan apakah obat tersebut mengganggu hasil gelombang EEG-nya? Dan kemudian juga bertanya belum pernah dilakukan CT scan kepala, apakah perlu dilakukan CT scan kepala? Dan ada satu lagi pertanyaannya untuk bayi berusia 5 bulan jatuh dari kasur kurang dari 20 cm, apakah bisa terkena epilepsi juga, Prof? Mohon asupannya, Prof. Satu ya. Baik, jadi kalau mengenai tadi obat asam valproat 1 ml itu, kalau sudah tidak kejang, pasien epilepsi sudah tidak kejang selama 2 tahun, maka obatnya harus diberhentikan. Tapi memang memberhentikannya itu dengan cara bertahap ya, tidak langsung stop ya. Nah, kalau 1 ml itu artinya memang Anda stop saja, karena itu tidak akan mempengaruhi apa-apa karena dosisnya amat sangat kecil sekali begitu ya. Tuh. Kemudian lagi kalau seandainya tadi apa ya, jadi lupa tuh. Yang kedua apa tadi? Tadi tentang CT scan, Prof. Oh ya, Prof, mempengaruhi gelombang ya. EEG atau tidak, Prof? Ya, oh ya. Jadi satu CT scan kepala biasanya dilakukan apabila kejangnya masih ada. Tapi kalau kejangnya sudah baik dan terkontrol ya, memang apakah perlu atau tidaknya saya rasa ditunggu saja, nggak perlu buru-buru melakukan CT scan kepala ya. Satu. Sebetulnya pada pasien epilepsi yang diharapkan itu pemeriksaan MRI kepala, bukan CT scan kepala. Karena pada CT scan kepala kita hanya melihat adanya gangguan perkembangan otak, misalnya atrofi otak. Sedangkan gangguan mielinisasi atau adanya kelainan-kelainan seperti hipoksia itu sulit dilihat di CT scan. Oleh karenanya kalau mau dilakukan adalah MRI, begitu, MRI kepala ya. Kemudian pemberian obat anti epilepsi biasanya tidak akan mempengaruhi gelombang EEG ya. Memang pada keadaan tertentu itu pada waktu rekaman ada yang menganjurkan untuk diberhentikan obatnya ya. Itu dapat dilakukan apabila pasien tetap kejang sebetulnya, kemudian pada waktu EEG selalu hasilnya normal gitu. Maka salah satu caranya adalah dihentikan pemakaian obatnya, kemudian lagi setelah itu dilakukan rekaman gitu ya. Mungkin itu yang jawabnya, Dr. Lisa. Ya, baik. Saya rasa sudah cukup jelas, Bu Nur Aini. Ini ada pertanyaan cukup panjang nih, Prof, dari Pak David Silalahi. Izin bertanya, anak saya usia 3 tahun, berat badannya 22 kg. 1 tahun yang lalu didiagnosis epilepsi multifokal. Namun kondisi neurologis normal, aktif, dan tumbuh kembangnya baik. Ada alergi susu sapi. Untuk saat ini mendapatkan terapi asam valproat sudah 1 tahun, dosis terakhir adalah 2 kali 7 mili, dan selama pengobatan tidak ada kejang. Pada 14 hari yang lalu dirawat dengan peningkatan SGOT dan SGPT. SGOT-nya 680, SGPT 381, gamma GT-nya juga tinggi 120. Asam valproat diganti menjadi levetiracetam 2 kali 250 mg.
Nah, 7 hari yang lalu, jadi 1 minggu setelah mengkonsumsi levetiracetam, anaknya gelisah, confused, kemudian dicek, didapatkan hiperamonemia sebesar 258, SGOT-SGPT-nya turun dibanding awal menjadi 150/100. Kemudian dari hasil USG abdomen didapatkan ada pembesaran liver dan diberikan terapi laktulosa 2 kali 10 mili, diet hepatosol 6 kali 50 mili, bebas protein dari makanan, kemudian mendapatkan L-karnitin 4 kali 250 mg. 3 hari lalu diperiksa amonia ulang sebesar turun menjadi 218. Kondisi sekarang sudah membaik, confusion minimal sekali, rencana cek amonia ulang besok. Pertanyaannya, bagaimana menurut Prof, apakah terapi levetiracetam menimbulkan hiperamonemia? Kemudian, apakah tetap diberikan suplemen L-karnitin selama treatment levetiracetam? Mohon asupannya, Prof. Baik, jadi nanti karnitin Dr. Clara ya. Levetiracetam itu sebetulnya paling aman di antara semua obat anti epilepsi ya. Saya rasa itu hiperamonianya muncul oleh karena memang ada gangguan pada waktu dia menerima obat asam valproat ya. Asam valproat, jadi dengan demikian kita belum turunkan, kemudian ada gejala efek samping, jadi menimbulkan gangguan hati sehingga menimbulkan hiperamonia ya. Nah, nanti itu oleh karenanya biasanya dibantu oleh gastro dan kita konsulkan ke gastroenterologi dan ke metabolik ya. Silakan untuk Dr. Clara untuk karnitinnya. Ya, baik. Jadi kalau tadi mungkin sedikit juga menambahkan memang yang sering hiperamonemia itu adalah asam valproat ya, kalau levetiracetam tidak. Nah, kemudian mengenai karnitin memang tidak rutin ya kita. Suaranya sudah terdengar ada Dokter Lisa. Karnitin Sudah ini jelas. ya. Baik, jadi karnitin itu kita belum rutin kalau di pelayanan maupun untuk standar. Tapi sebetulnya memang karnitin defisiensi itu cukup umum pada pasien epilepsi. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya karena pemberian obat anti epilepsi yang paling sering itu adalah asam valproat ya. Dan yang kedua juga karena asupan, karena karnitin itu dapatnya dari makanan. Jadi ada yang disebut kekurangan karnitin primer karena memang gangguan pada enzim, itu kelainan metabolik genetik. Ada juga yang kekurangan karnitin karena asupan makanannya yang kurang kan, sering asupan makanannya juga kurang ya. Karnitin itu terutama asalnya sumbernya adalah protein hewani. Nah, oleh karena itu saya kira kenapa tadi itu diberikan karnitin, apakah memang ada dasarnya atau sebagai dasarnya itu maksudnya ada hasil laboratorium. Kita bisa periksa karnitin tapi tidak bisa di Indonesia ya, atau hanya berdasarkan suplementasi ya. Suplementasi itu maksudnya rutin aja ya, kita tidak punya data laboratorium. Nah, kenapa? Kalau pada anak bapak saya kira ya kalau status gizinya baik, anggaplah status gizinya baik, asupannya cukup, protein hewaninya cukup, kemungkinan kalaupun defisiensi karnitin itu terjadi karena asam valproatnya ya, atau kelainan ginjal tertentu, orang yang di HD itu bisa juga, tapi kan itu enggak tadi ya pada kasus anak bapak ya. Jadi kalau ditanyakan apakah memang perlu sampai saat ini, memang masih bervariasi terapi karnitin itu untuk pasien dengan epilepsi ya. Kalau sebaiknya ya tentunya kita melakukan ini ya, memang melakukan pemeriksaan kadar karnitin ya. Apalagi kalau kita mau memberikan suplementasi karnitin, karena suplementasi karnitin itu dosis yang dianjurkan 100 mg per kilo itu cukup tinggi, 100 mg per kilo. Ya, obatnya ada ya, biasanya gabungan dengan coenzim Q atau CoQ10, jadi nggak hanya karnitin saja, bisa juga ada karnitin aja, tapi itu biasanya yang dipakai oleh orang-orang suplementasi fitness itu ya, yang ember-emberan atau yang botol-botolan. Jadi kalau menurut saya sebaiknya sih kita lihat dulu, apalagi kita lihat dulu kadar karnitinnya ya Pak ya, apalagi apakah memang kadar karnitinnya terpengaruh karena pemberian asam valproat ini yang sudah jangka panjang.
Sehingga kita bisa menentukan juga dosis yang kita pakai berapa, apakah mau 100 mg per kilo, ataukah lebih rendah lagi, hanya dosis untuk suplementasi, jadi bukan dosis untuk pengobatan, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya, tentunya untuk pemastiannya sebaiknya kita memang memeriksakan kadarnya. Ya, terima kasih Dokter Clara juga Prof. Jadi memang ini kasus yang cukup jarang ya Prof ya. Namun kita perlu waspada untuk penggunaan obat-obat anti epilepsi jangka panjang. Memang harus dalam pengawasan dokter. Baik, masih banyak pertanyaannya ini Prof. Dan Dokter Clara juga Bu Mefta. Ada pertanyaan dari Bu Ayuning. Ini menanyakan, sebelumnya ada pertanyaan dari Bu Dina. Menanyakan tentang ponakannya yang usia 2 tahun 1 bulan, sering mengalami kejang tanpa demam, berulang setiap kali hampir tertidur lelap. Kemudian tidak ada riwayat kejang dalam keluarga dan anak tersebut sudah mendapatkan terapi Depaken. Juga terdapat delay speech pada anak ini. Pertanyaannya adalah apakah delay speech merupakan salah satu penyebab kejangnya? Mohon asupannya, Prof. Jadi kalau delayed speech itu tidak merupakan penyebab dari kejang. Ya. Kenapa demikian? Karena delay speech itu lebih banyak berhubungan dengan stimulasi ya, stimulasi yang diberikan oleh orang tua gitu. Sedangkan yang berhubungan adalah keterlambatan motorik kasar. Karena keterlambatan motorik kasar biasanya disebabkan oleh adanya gangguan atau tidak berkembangnya salah satu bagian dari jaringan otak begitu ya. Demikian, Dr. Lisa. Ya, jadi cukup jelas ya, Bu Dina, bahwa delay speech bukan penyebab dari kejang. Ya. Baik, ada pertanyaan dari Bu Ayuning, ingin menanyakan tentang anaknya yang berusia 3,5 tahun, menderita epilepsi West syndrome. Sudah minum obat OAE dari usia 1 bulan. Sampai saat ini masih sering kejang, terutama setiap bangun tidur, jenis kejangnya adalah mioklonus. Sempat diberikan obat sibital, kejang per hari 1 sampai 2 kali, bahkan kadang tidak ada kejang. Namun karena obat tersebut kosong, diganti dengan obat yang lain, dan terjadi kejangnya lebih dari 5 kali per hari. Mohon solusinya, Prof, supaya kejangnya bisa berkurang. Ya, jadi saya rasa perlu dapat obat lain ya. Jadi sibital itu sebetulnya memang betul masih ada beberapa anak yang terkontrol dengan sibital. Tapi kalau dilihat bahwa sibital itu sebenarnya fokus tempat kerjanya hanya satu tempat begitu. Sedangkan obat-obat lain itu bisa 2 atau 3 tempat. Jadi artinya sebetulnya ada obat lain yang bisa menggantikan fungsi daripada obat sibital tersebut. Oleh karena kosong ya. Kosong itu disebabkan karena dikatakan bahwa harganya murah tapi biaya pembuatannya mahal ya. Jadi pabrik obat berpikir juga kali. Tapi memang tidak dipungkiri bahwa banyak pasien-pasien kita yang terkontrol dengan fenobarbital tersebut ya. Jadi sarannya adalah kita ganti aja dengan obat lain yang mekanisme kerjanya mungkin lebih dari 1 gitu. Malah lebih baik sebetulnya gitu. Kalau lihat yang tadi Ibu katakan spasmi infantil itu rasanya bisa diberikan obat lain ya. Seperti contohnya ada levetiracetam dan topiramat begitu untuk kasus spasmi infantil. Demikian. Ya, baiknya mungkin menghubungi dokternya kembali ya, Prof ya. Ya. Untuk masalah kejangnya. Baik, ada pertanyaan ini untuk penanganan GERD, Prof, pada anak selain ada pemasangan percutaneous endoscopic gastrostomy. Apakah ada cara lain agar tetap menjaga lambung dan tercukupi nutrisinya? Ini mungkin nanti dibantu dengan Dokter Clara juga ini. Dokter Clara aja lah sekalian ya. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih Prof. Jadi tadi memang sempat kita singgung masalah anak epilepsi dan CP itu 2. Satu GERD, satu sembelit atau konstipasi. Ya, GERD ini karena tonus otot yang tidak seimbang ya. Batang badannya itu hipotoni, seringkali lemes, tapi ekstremitas itu lengan, tungkai itu spastis. Jadi memang 2 hal ini seringkali jadi masalah.
Nomor satu, kalau sudah istilahnya GERD artinya sudah disease. Jadi umumnya memang membutuhkan obat-obatan selain positioning yang betul ya. Yang jelas menjadi prioritas kita adalah status gizi. Jadi kita harus mengupayakan bagaimana status gizinya itu baik. Jadi prinsipnya penanganan GERD adalah makanan yang kalau bisa porsinya kecil ya karena namanya saja untuk mengurangi reflux ya. Dan karena kapasitas lambungnya itu umumnya tidak bisa banyak, jadi kita berikan sering porsi kecil tapi sering tapi high kalori. Nah, kalau sudah GERD ya itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau saya dengar tadi Ibu sudah dilakukan pemasangan NJFT. NJFT itu harusnya sudah tidak muntah makanan lagi karena makanannya ujungnya sudah masuk ke yeyunum. Yeyunum itu usus halus, nggak mungkin keluar lagi lewat mulut. Kecuali kalau PEG. PEG itu percutaneous endoskopik gastrostomi. Masih ada di lambung, masih ada kemungkinan muntah. Ya, sebetulnya itu kalau PEG sih sudah sudah lebih nyaman lah ya karena tidak ada benda asing yang masuk lewat hidung ataupun lewat mulut. Jadi buat anak itu juga mengurangi ketidaknyamanan ya. Nah, kalau memang masih muntah, kalau NJFT tadi harusnya tidak muntah ya, paling dia mual atau dia kuek atau retching, tapi harusnya tidak keluar makanan. Bisa saja masih keluar asam lambung cairan kuning, tapi artinya makanan nggak mungkin keluar kalau sudah NJFT ya. Kalau PEG berarti masih mungkin keluar karena itu ada di lambung, makanannya masuknya ke lambung. Kalau sudah GERD, umumnya akan diberikan medikamentosa. Medikamentosa atau obat. Obatnya apa? Obatnya itu bisa obat untuk mempercepat pengosongan lambung, ya. Yang kedua, obat untuk mengurangi asam lambung, produksi asam lambung agar tidak membuat luka pada lambung karena pada anak dengan epilepsi atau dengan CP ini seringkali kalau di teropong ya bahasa awamnya atau endoskopi itu memang sering ada luka-luka di lambung dan itu juga menghambat penyerapan nutrisi. Satu, ya kalau lecet kan ususnya lecet, itu kan menghambat. Yang kedua juga mengakibatkan anak itu kesakitan ya. Kesakitan itu juga merangsang asam lambungnya diproduksi lebih tinggi lagi, jadi seperti lingkaran setan dan dia jangan-jangan bahkan malah bisa merangsang kejang juga kalau dia sering reflux terus. Kalau tercukupi nutrisi, parameter yang bisa kita lihat adalah berat badan. Makanya jangan sampai tidak kontrol karena untuk menimbang berat badan dan tinggi badan yang betul itu kan susah ya kalau dilakukan di rumah karena kondisi anak apalagi kalau sudah besar itu kalau di rumah sakit kan ada perawat yang bisa membantu. Jadi kalau berat badannya kurang ya itu harus diganti jenis makanannya apa ya supaya bisa sesuai dengan kondisi GERD-nya. Yang kedua juga pastinya dengan dokter dari gastro. Dokter gastro biasanya akan memberikan obat-obatan. Dan jangan lupa satu lagi rehab medik untuk posisi yang betul pada saat minum susu. Setiap anak sangat individual. Ya, pengalaman saya setiap anak itu sangat individual. Ada yang bisa dengan durasi 1 jam. Ya, jadi NJFT dan PEG itu bukan berarti dia ini ya, bukan berarti dia akan menyembuhkan. Kalau PEG itu bukan berarti GERD-nya langsung sembuh ya Ibu. Jadi nggak boleh salah paham. PEG itu dipasang karena kemampuan oralnya tidak bisa menelan dengan baik sehingga takut tersedap. Sehingga dipasanglah PEG. NJFT itu kalau muntahnya sudah berat sehingga kita harus memasukkan makanan itu langsung ke usus. Itu ada kekurangannya juga karena jenis makanan itu nggak bisa semua makanan karena dia melewati usus 12 jari sehingga enzim-enzim yang penting itu pada usus 12 jari terlewat. Jadi jenis susunya pun harus susu yang khusus pada awalnya nggak bisa langsung susu biasa. Susu biasa itu misalnya apalagi yang campuran yang biasa dibikin sendiri itu ya susu gula minyak mungkin ada yang pernah disarankan. NJFT itu susunya harus yang sudah lebih mudah dicerna. Jadi ada ininya juga ya ada hal yang lebih complicated kalau untuk NJFT. Ya, jadi ada berbagai cara yang jelas PEG itu bukan berarti dia menyembuhkan GERD, tapi sementara untuk ini ya untuk menjaga supaya asupannya baik kita PEG dulu. Ya mungkin karena memang sudah mengalami disfagia, artinya kemampuan menelannya itu udah bisa membahayakan karena sering tersedak kan nggak boleh minum lewat mulut. Sedangkan kalau NGT dipasang jangka panjang itu juga ada kekurangannya. Satu, selain repot sekali pastinya pasang NGT ganti NGT setiap minggu atau setiap bulan. Yang kedua, kadang-kadang karena sensitif itu bisa ada luka yang disebabkan oleh selang NGT tersebut ya, luka goresan ringan lah pada lambung ya. Jadi
Oleh karena itu kalau memang jangka panjang, PEG adalah pilihannya. Kalau kita tahu ini rasanya nggak mungkin bisa minum susu atau makan obat mulut. Udah pasti harus jangka panjang. PEG adalah pilihannya. Mungkin demikian ya. Terima kasih Dokter Mudah-mudahan bisa Clara. mencerahkan. Terima kasih. Jadi memang butuh pendampingan dengan Sangat. dokter Ya, nutrisi, kemudian juga dari rehabilitasi medis ya dok ya, selain dokter betul. neurologinya. Betul. Baik, ini masih banyak sekali pertanyaan. Apakah waktunya cukup ini ya Prof? Kita coba ya Prof ya. Ini ada pertanyaan dari Makassar, dari Unhas, Dr. Hardianti. Izin bertanya, untuk suplementasi vitamin D ini Dr. Clara, apakah perlu memeriksakan kadar vitamin D terlebih dahulu atau dapat diberikan tanpa mengetahui kadarnya pada anak epilepsi? Kemudian pertanyaan dari Joko, ini ada pertanyaan langsung direct message ya. Untuk Dr. Clara juga, apakah bayi baru lahir dapat langsung diberikan suplemen vitamin D? Sampai usia berapa kalau boleh? Dan kalau tidak melakukan pengecekan kadar zat besi, apakah bayi cukup bulan boleh diberikan suplementasi zat besi setiap hari sampai usia 2 tahun? Karena mayoritas tidak ingin diperiksa kadar zat besinya. Demikian Dr. Clara, mohon penjelasannya. Ya, saya usahakan jawab dengan cepat berhubung waktu. Ya. Jadi nomor 1, apakah perlu diperiksakan? Sangat perlu, apalagi kalau pasien mendapat obat anti epilepsi. Tadi kan kita sudah panjang lebar, obat anti epilepsi itu mengganggu metabolisme vitamin D. Itu terbukti juga pada penelitian bersama ya dengan Prof. Irawan ya Prof. Jadi ya harus diperiksa, karena kalau tidak diperiksa, kita hanya berani memberikan dosis maintenance. Dosis maintenance itu dosis yang dibutuhkan oleh tubuh. Berkisar berapa? Kalau bayi itu 400, anak yang lebih besar, anak balita itu 600, dewasa itu 800. Padahal kalau defisiensi dosisnya itu 5.000, antara 3.000 sampai 5.000. Bedanya berapa kali lipat itu? Bedanya bisa 5 kali lipat. Tentunya kalau tidak ada hasil laboratorium, kita tidak mungkin berani memberikan dosis yang defisiensi tersebut ya. Padahal ternyata ada yang pada saat diperiksa defisiensinya itu sampai cuma 8 kadarnya. Kalau yang minimal itu, yang normal itu 30. Dikatakan di kepustakaan yang baik itu 50 ya. Kalau 12, ya itu kan rendah sekali. Tentunya sangat merugikan. Paling nggak 1 kali lah diperiksa ya. 1 kali lah minimal diperiksa. Apalagi ini yang tidak dapat obat epilepsi aja sekarang dianjurkan supaya diperiksa. Apalagi yang dapat obat epilepsi. Nah itu pertanyaan, mudah-mudahan jelas sekali ya. Yang kedua, zat besi ya, Dokter Lisa ya. Oh, tadi bayi baru lahir. Kemarin pengalaman saya biasanya tidak pernah memeriksakan bayi baru lahir, tapi kebetulan kemarin ada pasien bayi baru lahir usia 3 hari itu dia kejang ya. Jadi memang kita periksakan juga kadar vitamin D-nya, dan ternyata kadar vitamin D-nya, walaupun bukan itu penyebab kejangnya ya, rendah 14. Jadi apakah ada kejadian defisiensi vitamin D pada bayi yang baru lahir, baru usia 1 minggu, 2 minggu? Ada. Bisa sekali. Karena apa? Karena kan kadar vitamin D yaitu juga dipengaruhi oleh kadar dari ibunya. Itu juga suatu vitamin yang larut lemak, dan vitamin D pada ASI itu juga bervariasi, dipengaruhi oleh asupan ibunya juga. Jadi kalau ditanya bisa atau tidak, bisa. Makanya kalau di Amerika, apalagi di negara Eropa lah ya, apalagi mereka yang lahir di musim dingin, mereka dapat vitamin D itu dari lahir memang 400 IU ya. Tapi dosisnya dosis biasa, dosis angka 400, bukan dosis 5.000. Makanya tadi saya bilang kalau pada anak epilepsi, kadar vitamin D-nya itu dikatakan 40% itu defisiensi. Ya, artinya beda dosisnya. Nah, kemudian tadi kalau zat besi itu juga sangat disarankan supaya kita periksa ya, karena kalau rendah, itu dosisnya itu, kalau tidak rendah, ya bahkan kalau normal, itu kita nggak usah minum zat besi. Anak yang makan, bayi ya, bayi yang usia 6 bulan, dia bisa makan tadi yang saya tadi tempat sampaikan, sehari makan 60 sampai 90 gram lah, entah daging, entah hati ayam, daging merah. Itu tanpa zat besi pun ternyata bagus kadar zat besinya, tanpa suplementasi pun. Sedangkan sebaliknya, kalau memang asupannya kurang, ya kadar zat besinya rendah. Apalagi kalau lahir dari ibu yang memang sudah kadar zat besinya rendah, jadi dia nggak ada modal. Apalagi bayi prematur. Nah, kalau kita berikan zat besi saja, ya kalau dosisnya rendah, mungkin tidak ada efek sampingnya. Tapi akan rugi kalau anak tersebut ternyata bayi tersebut defisiensi zat besi. Karena kalau defisiensi zat besi, dosisnya, anggaplah bayinya itu beratnya 8 kilo ya, atau 9 kilo kita anggap. Kalau 9 kilo, berarti dia butuh zat besinya 30 miligram.
Padahal kita akan menganggap bayi itu tidak kekurangan zat besi. Jadi kita hanya memberikan 10 miligram. Padahal kalau dia kurang zat besi, itu tidak akan cukup untuk memperbaiki zat besi dia. Jadi dia kehilangan masa penting untuk perkembangan otaknya. Jadi akankah sangat baiknya apabila dilakukan pemeriksaan. Memang di Indonesia ini kita permasalahannya belum ini ya, mungkin belum tersosialisasi ya. Sebenarnya kalau untuk indikasi medis pakai BPJS pun ditanggung itu ya. Di rumah sakit besar itu bisa. Kalau dia di rumah sakit tipe B atau yang lebih kecil, paling nggak periksa HB dengan MCV dari situ kan paling nggak kelihatan. Nggak harus periksa ferritin. Kalau ferritin kan mahal memang dan adanya di rumah sakit tipe C. Tapi yang kalau rumah sakit tipe A dan B kan HB, MCV itu ada ya, Dokter Lisa ya. Jadi Ya, sangat dianjurkan. ya, baik. Saya rasa sudah cukup jelas. Jadi memang kita harus cek ya, Dok ya, mau tidak mau. Dan ini pengingat buat kita semua ya, para ayah bunda dan juga dokter yang menangani pasien-pasien epilepsi tidak melupakan pemeriksaan vitamin D. Terima kasih Dokter Clara. Kemudian untuk Bu Mefta ini ada pertanyaan dari Pak Indra Saputra. Mau bertanya untuk menjadi member RPAI ya, bagaimana ini? Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mefta, barangkali bisa diulangi lagi Bu. Baik, terima kasih Dokter Lisa, Pak Indra. Jadi kalau untuk menjadi member RPAI, Bapak cukup follow Instagram Peduli Epilepsi Anak. Nanti di situ cek ada form Google Form. Diklik nanti Bapak bisa mengisi data diri Ananda dan orang tua. Nanti di akhir dari Google Form itu ada pilihan link untuk WhatsApp group. Nanti setelah selesai sudah otomatis bergabung di WhatsApp group kami. Sesimpel itu sih, Dok. Boleh cek di @peduli-epilepsi-anak. Ya, baik. Terima kasih Bu Mefta. Ini sebetulnya masih ada banyak pertanyaan, tapi mungkin saya gabungkan saja beberapa pertanyaan yang mirip gitu ya. Pertama adalah pertanyaan dari orang tua menanyakan apa yang harus dilakukan pada saat anaknya kejang gitu. Walaupun kejangnya cuma beberapa detik, bahkan kalau kejangnya lama, nah itu apa yang harus dilakukan? Mohon penjelasannya, Prof. Baik, terima kasih. Jadi kalau seandainya anak kejang kan yang pertama harus dikerjakan adalah satu, dia memberikan posisi miring pada anaknya, posisi miring. Jadi miring itu miring menghadap kita ya. Kemudian dilonggarkan pakaiannya. Mengapa posisi miring itu penting? Jadi karena pada pasien-pasien yang kejang itu sering terjadi gerakan daripada GERD tersebut, lambung ya, asam lambungnya akan keluar dan makanan yang ada di lambung juga bisa keluar dari muntah, yang berbahaya apabila dalam posisi terlentang, di mana pada saat itu apabila pasien muntah itu sering terjadi aspirasi ya. Oleh karena ini yang penting adalah ke arah kita gitu. Yang ketiga adalah tidak memasukkan alat-alat di antara benda-benda di antara gigi ya. Kadang-kadang Bapak saking takutnya giginya lidahnya tergigit malah memasukkan tangan yang itu tangannya malah tergigit malah ya. Jadi hanya pada anak-anak yang mental retardasi atau punya riwayat bahwa memang lidahnya pernah tergigit baru diberikan penghalang di antara giginya ya. Sedangkan pada umumnya sih pasien itu akan lidahnya akan tertarik ke dalam sehingga tidak akan menimbulkan gigitan pada lidahnya gitu. Pasien banyak kejang di mana di RSCM itu tidak pernah kita membuat laporan pada hari bulan ini banyak ada berapa puluh lidah yang tergigit gitu, nggak ada juga ya. Jadi makanya hanya orang-orang tertentu gitu ya, anak mental retardasi. Kemudian adalah apabila kejangnya berlangsung lebih dari 2 menit, maka anjurannya adalah memberikan diazepam rektal. Jadi pada Bapak Ibu sekalian, apabila anaknya masih sering kejang,
mintalah kepala dokter diasbam rektal untuk persiapan di rumah apabila anaknya kejang gitu ya. Nah, yang penting juga diperhatikan ada apabila anak kejang itu diperhatikan dulu, dilihat dulu ya posisi kejangnya, bentuk kejangnya gitu. Karena nanti saat waktu kontrol ke dokter, posisi atau gerakan anak tersebut akan ditanya oleh dokternya. Karena dokter akan menentukan apakah tipenya tipe kejang myoclonic, apakah tipe kejangnya itu vokal, apakah tipe kejangnya itu vokal umum gitu. Nah, ini akan menentukan obat yang akan dipilih begitu. Nah, jadi itu yang penting diperhatikan pada saat anak kejang yang dilakukannya. Mungkin begitu, Dokter Lisa. Ya, ada beberapa pertanyaan lagi ya, Prof, tentang saya rasa spesifik sekali. Mungkin nanti bisa disampaikan di WA grup RPAI masing-masing wilayah betul. ya, Prof ya, supaya lebih jelasnya gitu ya. Mungkin pertanyaan penutup sebelum kita putar video dari RPAI untuk Dokter Clara. Ini ada pertanyaan tentang anak yang mendapatkan diet ketogenik, Dok. Apakah perlu mendapatkan suplementasi vitamin lain? Baik. Gitu ya. Silakan, Dok. Baik. Jadi diet ketogenik saat ini ada formula yang sudah komersial. Namanya, ya saya sebut aja ya, karena memang harus tahu namanya adalah ketokal. Ketokal ini ada yang 3:1, ada yang 4:1. Jadi tergantung responnya terhadap ketokal. Nah, apabila menggunakan ketokal, maka akan jauh lebih akurat dan lebih praktis dan lebih stabil. Kenapa? Kalau akurat sudah jelas, karena kan formulasinya oleh pabrik. Kalau pakai makanan, kita siapkan makanan, kadang-kadang yang dimakan cuma alpukatnya, atau kadang-kadang yang dimakan nasinya saja. Jadi sulit ya, karena anak itu kan berbeda-beda kemampuan dan namanya juga anak makannya beda-beda moodnya dan segala macam. Tapi kalau dengan formula yang sudah karena sudah distandarisasi, asupan semua mineralnya itu juga cukup dengan perhitungan per kilogram berat badan anak ya. Jadi kalau untuk kebutuhan harian vitamin D, mudah-mudahan sih cukup ya, bukan hanya vitamin D, yang lain-lain juga. Hanya aja satu ya, memang salah satu komplikasi yang sering didapatkan pada pemberian diet ketogenik untuk nutrisi itu hipokalsemia. Ya, hipokalsemia dan kadang-kadang ada batu ginjal juga. Jadi ini yang menjadi pemeriksaan juga karena itu setiap selain tadi ya, selain dia bisa trigliserid itu lemaknya meningkat ya. Itu kita lakukan juga per 3 bulan atau per 6 bulan. Kalsium juga kita lakukan. Tapi kalau tadi ditanyakan zat besi, kemudian vitamin D, apalagi vitamin A, vitamin B, itu sudah lengkap terkandung dalam formula yang tadi ya, formula yang sudah komersial tadi. Nah, tentunya beda sekali kalau kita harus membuat sendiri ya, karena masalahnya memang sampai saat ini terkendala masalah formula komersialnya, harganya mahal. Itu paling sulit. Ya. Iya, setuju Dokter Clara. Banyak sekali formula yang khusus, yang bagus ya dok, tapi harganya sangat mahal. Tapi saya rasa sudah ada beberapa yang terbantu dengan donasi dan juga program khusus ya dok ya. Baik. Ya, mungkin itu ke depannya RPAI itu bisa meminta menggalang dana, karena banyak juga yang nggak jadi diet ketogenik karena ini ya dihitung-hitung, waduh belum ada dananya gitu. Ya betul. Ya baik. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa membuat satu program yang lebih bisa membantu ya dokter dan juga Prof serta Bu Miftah. Baik, sebelum acara ini kita tutup, ada satu video dari Ruang Peduli Epilepsi Anak Indonesia untuk kita nikmati bersama. Saya persilahkan. Siapa yang akan memutarkan, Bu Miftah? Dari ini ya? Oke, saya silahkan Mbak Inggit. Kami tidak pernah menyadari seberapa kuat kami, sampai menjadi kuat hanyalah satu-satunya pilihan kami. Orang tua hebat dari anak-anak epilepsi yang siap berbagi pengalaman dan peduli, serta seluruh pihak yang siap memberikan kepedulian terhadap anak dengan epilepsi.
Bagi anak-anak yang didiagnosa epilepsi, peran orang tua merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pengobatan. Dokter memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan prioritas pelayanan setiap pasien. Namun, pada prakteknya, orang tualah yang memiliki hak penuh dan legal dalam proses pengambilan keputusan untuk anak. Deteksi dini, protokol penanganan pertama saat anak terjadi kejang, pemberian obat-obatan rutin setiap hari, pantauan kondisi kesehatan anak di rumah, mencari bantuan medis, menstimulasi agar tumbuh kembang menjadi lebih baik adalah tugas orang tua sebagai pendamping anak dengan epilepsi. Orang tua harus acceptance. Orang tua harus sehat secara psikologis untuk membantu proses pengobatan berjalan baik. Sekarang, saat ini kita sudah bisa berkontribusi nyata, saling berbagi, saling membantu, saling menguatkan dan saling mendukung dengan sesama orang tua anak epilepsi di seluruh Indonesia. RPEAI siap fokus mendampingi orang tua anak epilepsi selama proses pengobatan. Pada akhirnya, RPEAI akan menjadi ruang yang menyediakan kepedulian maksimal untuk keluarga anak epilepsi di Indonesia. Di Ruang Peduli Epilepsi Anak Indonesia. Ya, terima kasih kepada RPAI telah memutarkan videonya, juga kepada seluruh narasumber, kepada Profesor Dr. Irawan, kepada Dr. Clara, Bu Miftah, dan juga komite website PPIDAI, serta tidak lupa kepada seluruh ayah bunda sebagai strong parents dan juga dokter-dokter, teman sejawat yang sudah mengikuti acara pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga kita memiliki kesempatan di lain waktu untuk bertemu dan sharing serta saling menguatkan demi memberikan harapan dan masa depan yang lebih baik bagi putra-putri kita yang istimewa, para penderita epilepsi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan mohon maaf kepada strong parents barangkali pertanyaannya belum bisa dijawab pada siang hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa menjawab pertanyaan itu, dan jangan lupa bergabung ke dalam RPAI ya, Bu Miftah. Ya, betul. Di Instagram ya, dan kita juga aktif ya, Bu Miftah ya. Malam nanti pun kita ada acara ya. Ada IG Live, silahkan ayah bunda yang belum bergabung untuk bergabung, dan untuk Dr. Clara dan Prof. Irawan, kita semua berterima kasih atas penjelasannya dan sharing ilmunya. Terima kasih sekali lagi, saya tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, wabillahi taufiq wa hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.